Bab 861 membalas terima kasih. Sumu. Sumu yang membantai planet-planet di domain barat. Petik 2. Orang ini diburu oleh keluarga Yao dan pada akhirnya memaksa keluarga Yao mundur karena kekalahan. Orang pertama yang selamat dari Heaven Order. Petik 2. Rumor mengatakan bahwa keluarga Yao menderita kerugian besar dan banyak dari anggota keluarga mereka dibunuh oleh Master Demon Sumu. Tidak hanya itu, tetapi banyak keluarga kultivasi yang berpartisipasi dalam perburuan bersama keluarga Yao sekarang merasa tidak nyaman. Selama Sumu masih hidup, mereka harus takut bahwa Sumu suatu hari akan membalas dendam pada mereka. Petik 2. Berbagai pembicaraan meledak setelah hening sejenak. Nama Sumu terlalu terkenal. Hampir tidak ada orang di sistem bintang Alheaven yang tidak tahu namanya. Saat Seng Honghu menatap Wang Lin dengan tercengang, perasaan kompleks di hatinya berangsur-angsur muncul. Namun, tahap awal budidaya Nirvana Skrier Wang Lin sangat mengejutkannya. Kejutan ini datang dari lubuk hatinya dan memenuhi tubuhnya. Dia benar-benar tidak jelas apakah orang di depannya benar-benar seperti yang dia pikirkan. Zhan Kongli juga kaget. Dia tidak mengharapkan perasaan akrab yang dia rasakan dari niat pertempuran untuk menjadi Wang Lin. Kultivasi Wang Lin benar-benar membuatnya bingung. Pertama kali saya melihatnya, dia berada di puncak tahap akhir Ascendan. Kedua kalinya, dia berada di Corporeal Yang. Sekarang ketiga kalinya, dia telah mencapai tahap awal dari Nirvana Skrier. Apakah dia benar-benar tidak menyembunyikan kultivasinya? Zhan Kongli tersesat. Senior. Selain Zhan Kongli, Zhan Yun langsung berdiri karena terkejut. Dia dengan cepat terbang menuju Wang Lin dan dengan hormat berdiri puluhan kaki darinya. Dia bukan satu-satunya, ada orang lain di sini yang diselamatkan oleh Wang Lin juga. Mereka sangat bersemangat dan terbang ke arahnya dan membungkuk ke arahnya. Ketika dia melihat orang-orang ini, Wang Lin mengangguk. Tepat pada saat ini, raungan suram datang dari batu putih di kejauhan. Di atas batu putih duduk seorang lelaki tua, dan di sampingnya adalah Tang Yanfeng, yang pingsan. Kamu, kualifikasi apa yang kamu harus minta untuk tempat pertama dari 108 tempat di domain selatan? Anda tidak memiliki token kualifikasi, dan melakukan ini sama saja dengan mengabaikan semua pembudidaya di domain selatan. Orang tua itu menatap Wang Lin dengan mata penuh dengan niat membunuh. Dalam pandangannya, meskipun Sumu ini tidak membunuh Tang Yanfeng, dia masih melukai Tang Yanfeng dengan serius. Bahkan jika dia pulih, tingkat kultivasinya akan turun drastis. Dalam kondisinya saat ini, tidak ada kesempatan dia bisa bersaing untuk gelar surgawi lagi. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia melihat pria tua itu. Tepat pada saat ini, ada seorang pria parubaya sekitar 1000 kaki dari Wang Lin. Dia adalah salah satu orang yang diselamatkan Wang Lin dari Thunder Celestial Realm. Setelah diam-diam merenung sejenak, dia mengatupkan giginya, berbalik ke arah tetua keluarga Tang, dan berkata, keluarga domain selatan sistem bintang Alheaven saya merekomendasikan senior Sumu untuk berpartisipasi. Saya tidak tahu apakah keluarga Chen saya memiliki kualifikasi. Petik 2. Mata lelaki tua bernama Tang itu berbinar. Dia tidak melihat pria parubaya tetapi pada leluhur keluarga Chen yang datang. Kemudian kultivator lain berdiri. Kultivator ini sudah tua, dan setelah dia berdiri, dia melihat pria tua bernama Tang. Dia berkata, keluarga Zhao Domain Selatan Sistem Bintang Alheaven merekomendasikan senior Sumu untuk berpartisipasi. Saya ingin tahu apakah keluarga Zhao saya memenuhi syarat di mata senior Tang. Petik 2. Keluarga Li Domain Selatan Sistem Bintang Alheaven merujuk Sumu senior untuk bergabung dalam pertempuran. Saya tidak tahu apakah keluarga Li saya memiliki kualifikasi. Seorang pria parubaya yang mengenakan warna biru tua mengambil langkah maju dan menatap pria tua bernama Tang. Keluarga Zeng juga merekomendasikan senior Sumu. Saya ingin tahu apakah keluarga Zeng saya memiliki kualifikasi. Setelah pria parubaya itu, seorang wanita yang mengenakan gaun warna-warni juga melangkah keluar. Meskipun suaranya lembut, namun tegas. Saya keturunan langsung dari keluarga Miao dan saya merekomendasikan senior Sumu. Keluarga Miao saya adalah salah satu keluarga di 3 planet utama. Senior Tang, apakah keluarga Miao saya memiliki kualifikasi? Seorang pemuda dingin berbaju hitam perlahan berjalan keluar. Ada 4 orang yang semuanya diselamatkan oleh Wang Lin di kuil surgawi guntur. Mereka berterima kasih kepada Wang Lin, tetapi karena keluarga mereka, mereka tidak dapat membantu ketika Wang Lin diburu oleh keluarga Yao. Mereka selalu merasa bersalah karenanya dan sekarang mereka berdiri di samping Wang Lin tanpa ragu-ragu. Adegan ini menyebabkan ekspresi lelaki tua bernama Tang berubah drastis. Bahkan leluhur keluarga Chen kaget. Dia mengungkapkan senyum masam dan memutuskan untuk hanya menutup matanya. Bukan hanya dia, tetapi semua pemimpin keluarga yang mendukung Wang Lin menutup mata mereka dan tidak peduli dengan ini.
Meskipun demikian, jika ada yang berani mempertanyakan kualifikasi keluarga mereka, mereka akan menuntut penjelasan. Keluarga Meng dari planet Earth Flame merekomendasikan senior Sumu. Saya tidak tahu apakah keluarga Meng saya memiliki kualifikasi. Kultivator lain melangkah maju dan menatap tetua keluarga Tang tanpa rasa takut. Keluarga Bailey dari planet Thundercloud merekomendasikan senior Sumu. Keluarga Sikong dari planet Darkwater merekomendasikan senior Sumu. Keluarga Zhou dari planet Earth Flame merekomendasikan senior Sumu. Keluarga Ning planet Sky Blue juga merekomendasikan senior Sumu. Saya tidak tahu apakah keluarga Ning saya sebagai salah satu keluarga planet utama memiliki kualifikasi. Petik 2. Setelah orang-orang itu berdiri, bahkan lebih banyak orang berdiri di samping Wang Lin dan menatap sesepuh keluarga Tang. Semuanya adalah orang-orang yang berhasil melarikan diri dari alam surgawi guntur di bawah kepemimpinan Wang Lin. Adegan di depannya sangat mengejutkan tetua keluarga Tang. Dia melihat semua pembudidaya di samping Wang Lin menatap junior keluarganya. Meskipun dia adalah seseorang dengan tingkat kultivasi tinggi, dia merenung dalam diam. Junior ini tidak berarti apa-apa, tetapi fakta bahwa para tetua keluarga mereka tidak menghentikan mereka melakukan ini membuat lelaki tua dari keluarga Tang itu merasa kaget terhadap Sumu untuk pertama kalinya. Dia juga berada di tahap penggorengan nirvana, dan seperti Wang Lin, ia berada di tahap awal penggorengan nirvana. Namun, dia telah berada di tahap penggorengan nirvana untuk waktu yang lama dan sudah mencapai puncak penggorengan nirvana tahap awal. Dalam sistem bintang Alheaven, di antara keluarga kultivasi biasa, kultivator tahap Yin dan Yang dapat dianggap sebagai leluhur sebuah keluarga. Kecuali ada peluang tertentu, mustahil bagi pembudidaya nirvana Skrier untuk muncul. Hanya keluarga kultivasi di planet utama yang akan memiliki pembudidaya nirvana Skrier, tetapi jumlahnya tidak banyak. Batasannya hanya satu per keluarga. Hanya keluarga seperti keluarga Tang, yang hanya satu langkah di bawah keluarga Yao, yang memiliki warisan dari alam surgawi, akan memiliki lebih dari satu kultivator langkah kedua. Ini berasal dari akumulasi puluhan ribu tahun dan tidak bisa dipaksakan. Orang tua itu adalah salah satu dari 4 orang di keluarga Tang di langkah kedua. Dia juga yang terlemah. Zhan Kongli diam-diam merenung sebentar sebelum mengangkat kepalanya dan menatap sesepuh keluarga Tang. Zhan Kongli, mewakili keluarga Zhan, merekomendasikan senior Sumu. Senior Tang apakah saya, Zhan Kongli, tidak memiliki kualifikasi? Petik 2. Ekspresi lelaki tua itu menjadi lebih suram. Sengong Hu merekomendasikan senior Sumu dengan kualifikasi untuk berpartisipasi. Sengong Hu tidak banyak bicara, tetapi ketika dia berbicara, matanya dipenuhi dengan tekad. Tetua keluarga Tang mulai mencibir. Tepat ketika dia akan berbicara, suara pelan datang dari tetua berjubah ungu dari kuil surgawi guntur. Sumu memiliki kualifikasi. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi tetua keluarga Tang sangat berubah. Dia tahu identitas tetua berjubah ungu itu, jadi dia tidak berani membantah. Dia mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya, dan membawa Tang Yanfeng pergi. Anggota keluarga Tang dengan cepat terbang ke udara, mengikuti lelaki tua itu, dan pergi. Sebelum pergi, tetua keluarga Tang tanpa ampun menatap Wang Lin, tatapannya mengungkapkan niat membunuh. Wang Lin dengan tenang menoleh dan berkata, ledakan. Setelah dia mengucapkan kata itu, tetua keluarga Tang itu terkejut dan ekspresinya segera berubah. Dia berbalik untuk melihat Tang Yanfeng sebelum tubuh Tang Yanfeng meledak menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jiwa asalnya segera hancur karena dampak ini tanpa memberi orang tua itu kesempatan untuk menyelamatkannya. Wang Lin telah menyembunyikan kekuatan di dalam tubuh Tang Yanfeng. Kecuali jika kultivasi lelaki tua itu satu langkah di atasnya, pada tahap pertengahan Nirvana Skrier, maka tidak mungkin dia menemukannya dalam waktu singkat. Karena keluarga Tang memiliki niat membunuh terhadapnya, Wang Lin tidak ragu untuk meledakkan kekuatan itu dan menyebabkan Tang Yanfeng benar-benar binasa. Keluarga Tang Anda sebaiknya tidak menjadi keluarga Yao kedua. Suara Wang Lin tenang, tetapi niat membunuh yang terkandung di dalamnya seperti hembusan angin dingin. Sumu. Orang tua dari keluarga Tang sangat marah. Ada jejak kesedihan di matanya saat dia menatap tajam ke arah Wang Lin. Dengan satu langkah, dia langsung menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia mengangkat tangan kanannya. Pada saat ini, dengusan dingin datang dari utusan kuil surgawi berjubah ungu. Orang tua itu membuka matanya untuk pertama kalinya dan menunjukkan tatapan dingin. Tidak ada pertempuran pribadi yang diperbolehkan selama kompetisi. Tang San, bawa anggota keluarga Tang Anda dan enyahlah untuk orang tuanya. Setelah kompetisi selesai, jika kamu ingin balas dendam, kamu bisa belajar dari keluarga Yao dan menyelesaikannya sendiri. Petik 2. Orang tua bernama Tang berhenti. Setelah merenung sejenak, dia menatap Wang Lin dengan kejam sebelum segera pergi bersama anggota keluarga Tang.
Orang tua berjubah ungu dari kuil surgawi guntur memandang Wang Lin. Matanya berbinar dan dia dengan tenang bertanya, kamu ingin tempat pertama di antara 108 tempat di domain selatan. Wang Lin memandang orang tua itu. Karena tingkat kultivasinya saat ini, samar-samar dia bisa merasakan fluktuasi energi asal yang kuat dari orang tua itu. Wang Lin tidak dapat melihat melalui kultivasi orang ini, tetapi dibandingkan dengan leluhur darah, lelaki tua ini jauh lebih lemah. Jika orang tua ini tidak berada di tahap pembersih nirvana, maka ia setidaknya berada di tahap akhir dari nirvana skrier. Saya lakukan. Wang Lin dengan tenang membuka mulutnya. Nadanya tegas dan dipenuhi dengan niat bertempur. Mata pria tua berjubah ungu itu menunjukkan jejak kekaguman saat dia perlahan berkata, bagus. Jika tidak ada orang di sini yang berani menantang Anda, saya akan memberi Anda tempat pertama dalam pertempuran kualifikasi domain selatan. Apakah ada yang berani menantang? Mata pria tua berjubah ungu itu menyapu para pembudidaya dari domain selatan yang duduk di atas batu merah. Akhirnya, tatapannya tertuju pada satu orang. Orang ini berpakaian hitam dan tampak berusia sekitar 40 tahun. Wajahnya sedikit pucat dan ada 9 bilah yang menusuk ke tanah di hadapannya. Bahkan ketika niat pertempuran Wang Lin tiba, dia tidak bereaksi sama sekali dan diam-diam berkultivasi. Hanya ketika Wang Lin mengungkapkan tahap awal budidaya Nirvana Skrier, dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan niat pertempuran yang hampir tidak bisa dibedakan. Zhang Kongli menantang senior Sumu. Suara tiba-tiba muncul. Zhang Kongli menarik napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi dengan kebingungan dan emosi yang kompleks. Namun, ada juga niat pertempuran saat dia dengan hormat menggenggam tangannya di Wang Lin. Jika senior dapat meyakinkan saya, maka saya akan bersedia memberikan Anda dao ideal saya dan menamai senior tuan saya. Bersama-sama, kita akan melawan aliansi. Petik 2. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, gelombang besar segera terjadi di dalam area. Bab 862 9 Tun Heavenly Blade. Wang Lin menggunakan satu mantra untuk mengusir Tang Yanfeng dan menunjukkan tahap awal budidaya Nirvana Skrier. Dengan pemikiran ini, orang-orang memiliki pemikiran yang berbeda ketika mendengar perkataan Zhang Kongli. Para pembudidaya di sekitarnya hanya punya sesaat untuk berpikir sebelum Zhang Kongli menyerbu ke arena. Matanya berbinar seperti obor saat dia melihat Wang Lin dengan ekspresi yang sangat serius dan menggenggam tangannya. Senior Sumu, tolong beri saya pencerahan. Ekspresi Wang Lin netral saat dia melihat Zhang Kongli. Dia menggunakan tatapan yang membuatnya tampak seperti sedang melihat ke bawah dari atas. Wang Lin saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Saat itu, dia hanya bisa berpura-pura menjadi senior. Bahkan di kuil surgawi petir, dia hanya memiliki tingkat kultivasi yang mirip dengan Zhang Kongli. Sebenarnya, dia masih harus berhati-hati. Namun, sekarang budidayanya telah menembus tahap korporeal yang dan benar-benar mencapai langkah kedua. Melihat Zhang Kongli sekarang, pikiran Wang Lin tenang, tidak ada riak sedikit pun. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, kamu bukan tandinganku. Mempertimbangkan fakta bahwa kami mengenal satu sama lain, mundurlah. Petik 2. Zhang Kongli diam-diam merenung sambil menatap Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks saat dia berkata, senior, 700 tahun yang lalu, junior memahami sifat guntur yang pantang menyerah di planet guntur surgawi. Saya menggabungkan sifat pantang menyerah itu ke dalam tubuh saya sendiri. Setelah saya kembali ke rumah, saya mengolah sebelum relik yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Zhan saya untuk membentuk domain saya. Domain saya adalah niat pertempuran yang pantang menyerah. Zhan adalah nama saya, dan itu juga domain saya. Yang ada hanyalah niat bertempur. Dengan domain ini, tingkat kultivasi saya melonjak pesat tanpa hambatan apapun hingga 400 tahun yang lalu ketika saya mencapai tahap korporeal yang, tetapi, bahkan hingga hari ini, tingkat kultivasi saya belum meningkat. Senior, apakah dao saya benar atau salah? Petik 2. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, lingkungan menjadi sunyi. Semua pembudidaya terdiam dan bahkan beberapa leluhur terdiam. Dari tatapan mata mereka, jelas sekali pertanyaan ini ada di benak mereka juga. Saya pernah bertanya pada leluhur keluarga Zhan saya, Li Yunzi, tetapi jawaban yang saya peroleh membuat saya semakin bingung. Zhang Kongli memandang Wang Lin dan berkata, senior, tolong beri saya pencerahan. Mata Wang Lin tenang saat dia melihat Zhang Kongli dan dengan tenang berkata, niat bertempurmu sangat rapuh. Mata Zhang Kongli berbinar-binar, tetapi segera meredup dan dia menjadi lebih diam. Saya berasumsi bahwa jawaban leluhur Anda kepada Anda adalah untuk menantang semua orang di bawah bintang-bintang dengan tingkat kultivasi yang serupa dengan Anda. Untuk terus berperang dan memahami arti kata, pertempuran, terus-menerus menang dan mengkonsolidasikan niat pertempuran Anda sampai Anda memasuki keadaan gila pertempuran.
Pada saat itu, Anda akan menerobos ke tahap penggorengan nirvana. Petik 2. Tubuh Zhang Kongli bergetar dan dia tiba-tiba menatap Wang Lin. Meskipun kata-kata Wang Lin berbeda dari Li Yunzi, arti intinya sangat mirip. Tolong beri saya pencerahan, senior. Untuk ini, saya bersedia memberi Anda dao ideal saya. Zhang Kongli mundur beberapa langkah dan membungkuk ke arah Wang Lin. Untuk memberikan cita-cita dao Anda dengan santai, apa gunanya apa yang Anda sebut pantang menyerah? Zhang Kongli, karena kita mengenal satu sama lain, aku akan memberimu satu kalimat. Niat pertempuran yang dibentuk oleh pertempuran tanpa akhir itu kuat, tetapi kekuatan itu memiliki batas. Niat bertarung yang sebenarnya adalah ketika hatimu memiliki keyakinan yang membuatmu harus berjuang, membuatmu harus menang, memberimu tekad untuk bertarung. Bahkan jika Anda harus menghadapi saya, harus menghadapi leluhur Anda, harus menghadapi dunia, terus kenapa? Itu hanya kematian. Petik 2. Suara Wang Lin tenang, tapi itu seperti guntur di telinga Zhang Kongli. Guntur yang bergemuruh menyebabkan pikirannya terguncang dan dia mundur beberapa langkah. Niat bertarungnya lenyap dan digantikan dengan sedikit pencerahan. Mundur. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan Zhang Kongli mundur keluar dari arena. Dia diam-diam merenung untuk waktu yang lama sebelum membungkuk pada Wang Lin dan duduk di atas batu merahnya untuk berkultivasi. Lingkungannya sunyi, tetapi mata pria berjubah hitam dengan 9 bilah di depannya bersinar terang. Dia mengangkat kepalanya saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, dengan suara serak, untuk secara langsung menunjukkan misteri Dao, saudaraku, kamu adalah murid Dao. Pemahaman Anda sangat dalam. Aku, Nangong, mengagumimu. Anda memenuhi syarat untuk menerima tantangan saya. Petik 2. Pria berjubah hitam itu berbicara seolah dia tidak peduli apakah Wang Lin menerima tantangannya atau tidak. Seolah-olah merupakan kemuliaan besar bisa ditantang olehnya. Dia tidak berdiri, tapi tangan kanannya membentuk segel dan dia melambaikan tangannya. 9 bilah bergetar dan energi bilah yang menakutkan berasal dari 9 bilah. Dia melambaikan tangannya lagi dan 9 sinar energi pedang melesat ke arah Wang Lin. Energi pedang ini terlalu kuat. Saat ditembakkan, sepertinya mengandung semacam hukum. Itu menyebabkan ruang di area tersebut berputar dan bahkan layar cahaya bergetar. Seolah-olah itu tidak bisa menahan energi pedang dan akan runtuh. Salah satu leluhur keluarga kultivasi yang duduk di atas batu putih melihat energi bilah dan bergumam, 9 tun Heavenly Blade. Setelah orang-orang di sekitar mendengar ini, mata mereka berbinar. Mereka menatap pria berjubah hitam dengan pikiran berbeda di kepala mereka. Pedang surgawi 9 tun Heavenly Blade dari sistem bintang Alheaven Domain Selatan. Jadi orang ini dari keluarga Nangong. Petik 2. Sebelumnya, 4 keluarga besar dari Domain Selatan adalah Nangong, Tang, Zhang, dan Sengong. Keluarga Nangong awalnya berada di peringkat 1, tetapi mereka menghilang secara misterius 1000 tahun yang lalu. Bahkan tidak ada setengah anggota keluarga Nangong yang tersisa di planet budidaya mereka. Ini bahkan menarik perhatian Thunder Celestial Temple, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menemukan satu alasan pun mengapa mereka menghilang. Petik 2. Tidak heran saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Ternyata dia adalah seseorang dari keluarga Nangong. Petik 2. Saat berbagai pembicaraan ini menyebar, 9 sinar energi pedang melesat ke arah Wang Lin dengan kecepatan yang sangat cepat. Wang Lin tenang. Tingkat kultivasi pria berjubah hitam itu sama dengan tahap awal Nirvana Skrier. 9 sinar energi pedang mengandung hukum destruktif yang menutup jalan mundurnya. Satu-satunya pilihan adalah menghadapinya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia melangkah maju. Dia mengangkat tangan kanannya dan berkata, panggil angin. Wang Lin tidak menyia-nyiakan kata-kata untuk menghadapi orang ini tetapi menggunakan mantranya yang paling kuat. Yang dia inginkan adalah tempat pertama, dan jika dia terlibat dengan orang ini, maka momentumnya akan melemah dan mendapatkan tempat pertama akan menjadi tidak praktis. Hembusan angin hitam tiba-tiba muncul. Angin hitam tidak terbatas dan memenuhi seluruh area. Energi pisau yang menyegel area itu tidak dapat memblokirnya sama sekali. Semua energi pedang hancur menjadi pecahan dan terlempar kembali. Angin hitam bersiul, menciptakan angin dingin tak berujung yang bisa memadamkan seluruh kehidupan. 2 naga hitam segera muncul dari angin hitam. Kedua naga hitam itu memiliki panjang 10.000 kaki, dan saat tubuh mereka bergerak, gemuruh keras bergema dari mereka. Raungan naga ganas itu seperti murka surga. Niat membunuh yang padat mengelilingi area tersebut. Niat membunuh ini datang dari Wang Lin. Meskipun mantra ini disebut panggil angin, itu menggunakan energi asal Wang Lin. Niat membunuh dari Wang Lin digabungkan dengan angin hitam bersama dengan niat bertempurnya yang kaya. Mengaum. Raungan sengit datang dari kedua naga hitam itu. Pada saat yang sama, badai diciptakan, dan menyapu 9 sinar energi pedang dan menyebabkan mereka segera runtuh.
Di arena, Wang Lin berdiri di sana dengan jubah putihnya dan dikelilingi oleh angin hitam. Kedua naga hitam itu melingkar di sekelilingnya dengan tubuh sepanjang 10.000 kaki dan terus mengaum. Wang Lin tenang saat dia berjalan menuju pria berjubah hitam itu. Jika kamu ingin bertempur, ayo bertempur. Sebuah suara yang begitu tenang hingga dingin datang dari Wang Lin. Saat ini, ekspresi semua pembudidaya yang melihat mantra berubah sangat. Bahkan leluhur dari keluarga kultivasi terkejut. Ini, mantra macam apa ini? Mantra ini terlalu kuat. Bahkan dengan layar cahaya yang bertindak sebagai penghalang, saya masih merasa kedinginan. Ini seperti es memenuhi tubuh saya dan memperlambat sirkulasi saya. Petik 2. Ini jelas bukan mantra biasa. Sumu ini layak disebut Master Demon. Semua mantranya mengandung sifat iblis seperti itu. Itu terlalu kuat. Petik 2. Mantra semacam ini terlalu menakutkan. Jika saya harus menghadapinya, saya tidak akan bisa melawan sama sekali. Di mana dia mempelajari mantra ini? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Petik 2. Mantra badai petir keluarga Yao mirip, tapi kekuatannya kurang dibandingkan dengan ini. Mata pria tua berjubah ungu dari Thunder Celestial Temple menyala. Dia mengungkapkan senyuman dan berkata, aku mendengar dari penguasa kuil bahwa Sumu ini adalah saudara magang junior lintas generasi dari Dewa Surgawi King Sui. Sepertinya kemungkinan. Namun, antara 9 pedang surgawi Lord Jieji dan mantra surgawi yang hanya bisa membentuk dua naga hitam, mana yang lebih kuat? Petik 2. Naga hitam itu meraung dan terus mengeluarkan angin dingin saat Wang Lin melangkah maju. Angin dingin menerpa batu merah tempat pria berjubah hitam itu duduk. Mata pria berjubah hitam itu menjadi lebih cerah, meski dia masih tidak bergerak. Tangan kanannya membentuk segel, menyebabkan 4 dari 9 bilah terbang ke udara. Mereka berpotongan dan mulai berputar, menyebabkan badai muncul. Saat badai pedang ini muncul, ruang di sekitarnya mulai retak seolah-olah tidak bisa mengatasinya lagi. Pria berbaju hitam itu serak saat dia perlahan berkata, penghancuran pedang surgawi. Keempat bilah segera keluar. Mereka berputar dan berpotongan dengan badai. Mereka berubah menjadi 4 bilah tak terbatas yang bisa menembus langit dan tanpa ampun menebas dua naga hitam itu. 9 Tun Heavenly Blade. Pedang surgawi adalah pertunjukan kekuatan pamungkas. Seolah-olah tidak ada di dunia ini yang bisa melawannya. Setelah melihat King Sui secara pribadi menggunakan Call the Wind 2 kali, Wang Lin telah belajar banyak dan kontrolnya atas Call the Wind telah meningkat. Namun, saat ini dia tidak bisa membantu tetapi mengingat lukisan yang dia lihat di lantai 9 di alam surgawi petir. Seolah-olah dia telah menjadi anak laki-laki itu, dan dia tiba-tiba memperoleh pencerahan. Wang Lin mengangkat tangannya seolah tangannya telah menyatu dengan dua naga hitam. 1. Ini adalah bahasa Cina untuk pertempuran pertarungan, karena saya terdengar sangat bodoh untuk menggunakan nama pertempuran pertarungan mereka, saya meninggalkannya sebagai pingin. Bab 863 Aku, ayahmu, menyerah. Itu adalah jika dia adalah anak laki-laki yang melihat Kaisar Langit Baifan, yang mengangkat tangannya dan memanggil 9 naga hitam. Langit dan bumi berubah warna dan semua makhluk harus mati sebelum 9 naga hitam yang mengaum ini. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius dan tangannya membentuk segel. Mata dari dua naga hitam yang mengaum memancarkan cahaya iblis. Cahaya ini sangat dalam. Seolah-olah pada saat ini, kedua naga hitam ini telah memperoleh jiwa atau telah terbangun dari semacam tidur. Mereka membawa aura kuno saat angin hitam kencang bertiup ke arah 4 bilah surgawi. Pedang surgawi itu cukup tajam untuk memotong apapun di dunia, tapi tidak bisa memotong jiwa naga hitam. Pedang pertama jatuh dengan ledakan yang menghancurkan surga. Saat pedang ini jatuh, itu menarik perhatian semua penonton. Seolah bisa melahap segalanya, dan ketika turun, ruang itu sendiri berputar seolah-olah akan robek. Salah satu naga hitam mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh saat ia menyerbu ke arah pedang surgawi. Ada ledakan yang menghancurkan bumi ketika pedang pertama jatuh, tapi retakan muncul di ujungnya dan terus menyebar. Retakan itu menyebar seperti orang gila dan, mengikuti suara gemuruh yang terus-menerus, seluruh bilahnya runtuh. Saat ini, pedang kedua turun dari langit. Saat pedang kedua turun, itu menciptakan badai. Badai ini terlalu kuat, dan saat turun, sejumlah besar retakan spasial muncul di sekitarnya. Semua pecahan dari bilah pertama diserap oleh bilah kedua. Pedang kedua jatuh dengan peluit misterius. Gemuruh tak berujung yang menggantikan semua suara dalam jarak 10.000 km bergema di telinga semua pembudidaya. Mata beberapa pembudidaya yang lebih lemah segera menjadi buram. Pedang kedua menyerap kekuatan dari pedang pertama dan bertabrakan dengan naga hitam. Naga hitam itu mengeluarkan raungan gila dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia menyentakkan kepalanya dan kemudian pedang kedua juga roboh.
Bilah ketiga dan keempat segera mengikuti dan menyerap pecahan dari dua bilah sebelumnya. Pedang ketiga menghilang dengan sendirinya dan menyatu dengan pedang keempat, menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan. Naga hitam itu runtuh menjadi angin hitam dan meraung seperti orang gila. Pedang keempat juga roboh pada saat bersamaan. Layar cahaya juga runtuh karena tidak bisa lagi menahan benturan. Itu hancur berkeping-keping dan layar cahaya yang mengelilingi arena tidak ada lagi. Tidak ada yang menghalangi hantaman dahsyat itu, jadi sekarang menyebar. Ini menyebabkan ekspresi para pembudidaya di sekitarnya sangat berubah. Semua tetua keluarga dengan cepat menggunakan mantra untuk melindungi anggota keluarga mereka. Namun, semua batu biru itu terdorong ke belakang dan bahkan lebih langsung meledak menjadi debu. Pada saat ini, segala sesuatu dalam jarak 100.000 kilometer sepertinya memasuki bencana. Pria berjubah hitam yang duduk di atas batu merah memiliki ekspresi pucat dan matanya bersinar terang. Batu merah di bawahnya hancur dan dia melompat ke udara. 5 bilah yang tersisa terbang ke udara dan mengikuti pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu dengan cepat mundur dengan ekspresi pucat. 4 bilah mampu menghancurkan naga hitam, dan pertempuran seperti itu sudah mengejutkan. Mata Wang Lin dingin saat naga hitam kedua menyerang. Apakah kamu tidak ingin bertarung? Kenapa kamu mundur? Wang Lin mundur selangkah dan bergabung dengan naga hitam. Kemudian dia bergegas menuju pria berjubah hitam itu. Mata pria berjubah hitam itu bersinar terang, menunjukkan niat bertempur yang kuat. Kakinya berhenti saat tangannya bergerak di depan tubuhnya dan dia berteriak, pedang surgawi pembantai setan. 5 bilah di sekelilingnya mulai bergetar dan mengeluarkan himne bilah yang tajam. Mereka mulai berputar, membentuk 5 sinar perak, dan menembak ke arah Wang Lin. 5 sinar lampu berubah menjadi 5 bilah surgawi dan tiba-tiba menabrak Wang Lin. Naga hitam itu meraung dan matanya bersinar saat ia melesat. Saat Wang Lin menatap bilah surgawi, lukisan dari lantai 9 paviliun koleksi menjadi lebih jelas di benaknya. Panggil angin, panggil hujan, persenjataan ajaib, pada saat ini, kata-kata di lukisan itu muncul di benak Wang Lin. Cahaya hantu di dalam mata naga hitam menjadi lebih kuat dan membuka mulutnya. Namun, kali ini dia tidak hanya meledakkan udara dingin. Ada juga hujan. Meskipun tidak banyak hujan, memang ada tetesan hujan. Dalam sekejap, angin hitam menyapu daerah itu dengan sekitar 100 tetes hujan bercampur. Daerah itu langsung dikelilingi oleh aura yang lembab dan dingin. Begitu tetesan hujan muncul, suara retakan datang dari 5 bilah surgawi. Naga hitam itu mengeluarkan raungan marah saat ia menyerang dan menghadapi 5 pedang surgawi. Boom, 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 ledakan terus-menerus terjadi, menyebabkan ruang angkasa itu sendiri berguncang dan menyebabkan tumbukan yang kuat menyebar. Ribuan pembudidaya mundur. Hanya mereka yang cukup kuat untuk menahan dampak yang bisa tinggal dan menyaksikan tabrakan dari dua mantra kuat ini. Raungan naga hitam masih bergema, tetapi tubuhnya telah menghilang dan angin hitam telah hilang. Wajah Wang Lin sedikit pucat saat dia mundur beberapa langkah, tapi matanya bersinar cerah. Orang ini memiliki tingkat kultivasi yang mirip denganku, tapi dia adalah musuh yang kuat. Mata Wang Lin berbinar saat tubuhnya berkedip dan dia menyatu dengan dunia. Pria berjubah hitam itu dengan cepat mundur. Wajahnya pucat. Kelima bilah surgawi yang dihancurkan telah merusak pikirannya, tetapi tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan lebih banyak niat pertempuran. Setelah tertawa terbahak-bahak, kaki kanannya melangkah dan tubuhnya berhenti. Ketika kaki kanannya mendarat, sebuah benturan keras datang dari belakangnya dan retakan besar muncul. Menyenangkan. Sejak saya, Nangong Han, menyelesaikan pedang saya, selain senior, tidak ada seorang pun di tingkat kultivasi saya yang menjadi musuh saya. Ketika saya berada di tahap Ascendan, saya adalah nomor 1 di bawah tahap Ilusori Yin. Ketika saya berada di tahap Korporeal Yang, saya menjadi nomor 1 di bawah panggung Nirvana Skrier. Anda memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Petik 2. Pria berjubah hitam, Nangong Han, tertawa terbahak-bahak sementara kedua tangannya membentuk segel. Dalam sekejap, ruang di depannya berputar dan 9 bilah ilusi tiba-tiba muncul. Namun, saat 9 bilah ilusi muncul, riak muncul di sampingnya. Wang Lin berjalan keluar dengan 2 jari membentuk pedang dan menunjuk ke arahnya tanpa ragu-ragu. Poin ini berisi dao dan energi asal Nirvana Skrier miliknya. Dengan ujung jarinya, ikan hitam dan putih muncul. Mereka berputar untuk membentuk kekuatan penyegel yang terbang menuju Nangong Han. Nangong Han tiba-tiba berbalik dan dengan cepat mundur. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan terbang menuju Wang Lin. Namun, Wang Lin tampak tiba-tiba dan terlalu dekat, jadi hanya 2 dari 9 bilah yang mampu memblokir serangan Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan ketidakpedulian dan 2 bilah ilusi segera runtuh. Meminjam jatuhnya bilahnya, jari Wang Lin menunjuk ke arah antara alis Nangong Han.
Murid Nangong Han menyusut dan rasa krisis hidup dan mati yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul. Saat ini, dia tidak ragu-ragu. Telapak tangannya melepaskan kilatan perak dan bertabrakan dengan jari Wang Lin. Dengan keras, energi asal yang kuat mengalir ke tubuh Nangong Han. Tubuhnya menggigil dan terlempar kembali. Darah keluar dari dadanya, tapi dia memaksa lukanya turun. Yang membuatnya takut adalah bahwa energi asal pihak lain sebenarnya adalah dua untai, satu putih dan satu hitam. Kedua untaian itu terus-menerus menyebabkan kerusakan di dalam tubuhnya dan sangat kuat. Ada juga fluktuasi domain yang berasal dari mereka. Wang Lin sudah kehilangan rasa di jarinya. Meskipun serangan menyelinapnya berhasil, lawannya berhasil memblokirnya dan sebagian energi asal musuh telah memasuki tubuhnya sendiri. Itu adalah sesuatu yang bisa dia tolak, tetapi energi asal Nangong Han seperti pisau yang sangat tajam yang ingin merobek tubuhnya. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin. Dia tidak mundur tetapi malah mengambil langkah maju dan bergabung dengan kekosongan. Ketika Nangong Han melihat Wang Lin menghilang sekali lagi, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia berteriak, formasi 9 Tun Blade. Dalam sekejap, dua bilah ilusi yang runtuh terbentuk sekali lagi dan membentuk formasi bilah dengan 7 bilah lainnya. Bilahnya berputar dengan cepat, membentuk benang perak yang tak terhitung jumlahnya yang berputar di sekitar Nangong Han, dan kemudian dengan cepat tersebar. Sosok Wang Lin muncul 30 kaki dari Nangong Han sementara formasi pedang semakin dekat. Tulang binatang di punggung tangan kanannya menyala dan segera muncul. Benang peraknya memancarkan cahaya abu-abu. Menggunakan momen ini, Wang Lin menekan luka di tubuhnya dan menghilang tanpa jejak. Nangong Han menghirup udara dingin dan dengan cepat mundur saat dia dengan cepat berteriak, "Berhenti, berhenti. Saya mengaku kalah. Saya tidak bertengkar lagi. Anda tahu spatial bending, bagaimana saya bisa melawannya? Berhenti." Dia berbalik dan dengan cepat mundur. "Aku sudah menyerah dan kamu masih menghantuiku. Aku menyerah, aku tidak akan melawanmu lagi." Nangong Han tersenyum pahit. Dia tidak ingin itu berakhir seperti ini, tetapi melawan seorang pembudidaya Nirvana Skrier yang tahu spatial bending membuatnya terlalu dirugikan. Setelah dia mengatakan itu, citra yang dia buat tentang pembangkit tenaga listrik generasi ini segera runtuh. Wang Lin muncul 200 kaki darinya. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat Nangong Han. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya berkelahi dengan orang-orang, tetapi dia belum pernah bertemu orang seperti ini. Saya tidak akan bertarung, saya tidak akan bertarung. Tidak akan terlambat untuk bertarung begitu saya memahami pembengkokan tata ruang. Saat ini tidak ada gunanya bagiku. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Wajah Nangong Han suram dan dalam sekejap dia mundur dan bergegas menuju batu merah. Awalnya ada seseorang yang duduk di atas batu merah tersebut, namun dengan satu tatapan dari Nangong Han, orang tersebut langsung pergi. Wang Lin diam-diam merenung beberapa saat sebelum dia melihat sekeliling dan dengan tenang berkata, apakah ada penantang lagi? Lingkungannya benar-benar sunyi. Saat Seng Monghu diam-diam melihat semua ini, tatapan redupnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Meskipun tatapannya ke arah Wang Lin lebih lama memiliki rasa fanatisme, rasa hormat telah kembali. Para pembudidaya sekitarnya semua memandang Wang Lin, tetapi pada akhirnya tidak ada yang keluar. Orang tua berjubah ungu itu perlahan berkata, Sumu, pertama di antara 108 orang yang dipilih dari domain selatan. Dalam 7 hari, ikuti saya ke Thunder Celestial Temple bersama dengan 107 sisanya yang akan dipilih. Bab 864 orang terakhir. Ada pembudidaya Nirvana Skrier yang mengikuti lomba gelar surgawi, tapi tidak banyak. Kebanyakan dari mereka dianggap leluhur keluarga mereka, jadi mereka terikat oleh keluarga mereka dan harus berhati-hati tentang semua tindakan dan keputusan mereka. Jika orang-orang ini bertarung dalam kompetisi yang diisi dengan junior, mereka akan meninggalkan nama buruk untuk merebut kejayaan dari junior. Akibatnya, hal itu secara keseluruhan akan berdampak negatif bagi mereka. Bagaimanapun, banyak orang telah memperhatikan bahwa kompetisi 108 gelar surgawi yang diadakan oleh Kuil Surgawi Guntur dimaksudkan untuk junior yang dipenuhi dengan niat pertempuran. Meskipun tidak disebutkan, orang lain dapat membedakannya dari berbagai petunjuk. Akibatnya, tidak biasa bagi pembudidaya Nirvana Skrier untuk berpartisipasi. Ada beberapa dari mereka di domain selatan dan mereka semua adalah leluhur dari berbagai klan, jadi tidak perlu bagi mereka untuk menaruh dendam pada Wang Lin. Bagaimanapun, nama, Sumu, terlalu terkenal dan nama, Master Demon, masih mengandung aroma darah. Sumu ini selalu rendah hati, tetapi sekarang dia bertindak sangat terkenal. Jelas dia menginginkan tempat pertama, jadi sebaiknya berikan itu padanya. Tidak perlu bersaing dengannya untuk itu dan memulai permusuhan. 7 hari waktu berlalu dengan cepat.
Selama 7 hari ini, Wang Lin berkultivasi di tempat tinggal yang disiapkan oleh keluarga kultivasi di planet Earth Flame. Dia menjaga dirinya dalam kondisi prima untuk mempersiapkan final di Alhaven Star System. Selama 7 hari ini, Seng Monghu adalah orang pertama yang datang kepadanya. Dia tidak bertanya kepada Wang Lin tentang kultivasi Wang Lin, dia hanya bertanya tentang Dao dan pergi dengan beberapa keuntungan. Dia membungkuk ke arah Wang Lin dengan hormat di matanya. Meskipun tidak sekuat sebelumnya, Wang Lin saat ini telah mendapatkan persetujuannya. Setelah Seng Monghu pergi, ada orang lain yang datang berkunjung. Baru pada hari keempat suasana menjadi tenang. Wang Lin ingin berkultivasi secara diam-diam, tetapi ada seseorang yang mengganggunya, dan orang itu adalah Nang Mong Han. Tujuan Nang Mong Han untuk mengganggu Wang Lin adalah untuk pembengkokan tata ruang. Setiap kali dia berkunjung, dia selalu membuat Wang Lin sakit kepala. Akhirnya, Wang Lin sangat kesal dengan Nang Mong Han sehingga dia melepaskan Su Li Guo. Wang Lin memberitahu Nang Mong Han bahwa Su Li Guo juga mengetahui pembengkokan tata ruang. Dia tidak peduli jika Nang Mong Han mempercayainya dan pergi mencari tempat yang tenang untuk berkultivasi. Su Li Guo yang malang. Meskipun Nang Mong Han tidak mempercayai Wang Lin, dia menganggap Su Li Guo sangat menyenangkan, jadi dia menyeret Su Li Guo untuk berbicara dengannya tanpa henti. Pada awalnya, Su Li Guo tidak peduli, tetapi seiring berjalannya waktu, dia tidak dapat menahannya lagi. Pada akhirnya, itu menjadi sangat menyakitkan. Dia tidak bisa mengalahkan Nang Mong Han dan dia tidak berani melawan, jadi tidak bisa pergi. Dia hanya bisa setuju dengan Nang Mong Han dan menanggung siksaan, berharap 7 hari akan segera berlalu dan tuannya akan kembali. Pada hari ketujuh, Wang Lin membuka matanya dan menghilang. Akal ketuhanannya menyebar dan menemukan di mana Su Li Guo berada. Namun, saat melihat Su Li Guo, Wang Lin mengerutkan kening. Tubuh iblis Su Li Guo menjadi buram dan roboh. Di seberangnya, Nang Mong Han terus berbicara. Dalam keadaan kesurupan, Su Li Guo melihat Wang Lin. Dia menjadi bersemangat dan dengan putus asa bergegas menuju Wang Lin. Jika dia menangis, dia mungkin akan menangis sekarang. Tuan, Anda akhirnya kembali. Su kecil tidak akan pernah berani punya ide lagi. Tolong, guru, biarkan saya kembali. Orang ini terlalu menakutkan. Guru, jangan tinggalkan aku, Su kecil tidak bisa meninggalkanmu, suara Su Li Guo sangat menyedihkan. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat Su Li Guo dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Dia melambaikan tangan kanannya dan memasukkan Su Li Guo ke dalam tas pegangannya. Kemudian pandangannya tertuju pada Nang Mong Han. Suasana hati Nang Mong Han sangat bagus, tetapi dia memasang ekspresi canggung. Dia menggosok tangannya dan mengangguk. Saudara Su, semangat hartamu sangat baik. Saat aku melihatnya, aku tahu kami akan akrab. Di masa depan, kita perlu menghabiskan waktu berkualitas bersama. Petik 2. Wang Lin mengerutkan kening, lalu dia berbalik, mengambil satu langkah, dan menghilang. Wajah Nang Mong Han dipenuhi dengan penyesalan. Dia segera mengikuti dan berpikir, sungguh jiwa harta yang baik. Sayangnya, saya tidak bisa mengalahkan sumu ini. Kalau tidak, saya akan mencurinya. 107 orang yang tersisa dari domain selatan telah dipilih. Orang tua berjubah ungu itu mengeluarkan batu hitam dan menghancurkannya. Titik cahaya kristal yang tak terhitung jumlahnya muncul dan formasi ilusi muncul. Formasi ini sangat besar. Lebarnya lebih dari 1000 kaki. Orang tua berjubah ungu masuk lebih dulu, diikuti oleh dua pembawa pesan berjubah hijau. Mereka menghilang di dalam formasi. 108 orang yang tersisa secara bertahap memasuki formasi. Wang Lin adalah salah satunya, dan Seng Monghu, Zhang Kongli, dan semacamnya juga termasuk di antara 108 orang. Formasi itu melintas dan menghilang bersama 108 orang. Kuil Surgawi Guntur adalah entitas yang sangat kuat di sistem bintang Alhaven. Ketika generasi orang di kuil Surgawi Guntur memperluas pengaruhnya, mereka telah menjadi kekuatan terkuat di depan umum di sistem bintang Alhaven. Lokasi kuil Surgawi Petir adalah sebuah misteri. Tidak ada yang tahu itu. Bahkan para utusan hanya pergi ke sana dengan menggunakan formasi khusus. Tidak ada cara lain untuk kembali. Pada saat ini, area dalam 100.000 km dari kuil Surgawi Guntur dibatasi. Utusan dan pelayan kuil Surgawi Guntur memenuhi area itu. Persaingan gelar surgawi adalah masalah yang sangat penting bagi kuil Surgawi Guntur. Bertarung di dalam area ini dilarang, dan jika ada yang melanggar aturan itu, kuil Surgawi Petir akan segera turun tangan. Ada 4 arai transfer besar di sekitar kuil Surgawi Guntur. Salah satu arai transfer menyala dan angka-angka muncul dari arai transfer utara. Di bawah bimbingan para utusan yang pergi ke domain utara, para peserta keluar satu per satu. Para pembudidaya ini semuanya tenang. Sangat sedikit orang yang bersemangat setelah tiba di sini. Saat mereka muncul, mereka dipenuhi dengan niat bertempur.
Tepat pada saat ini, arai transfer selatan dan barat juga menyala dan sejumlah besar orang keluar pada saat yang bersamaan. Wang Lin ada di antara mereka. Setelah dia keluar, dia melihat sekeliling, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Kuil surgawi guntur seperti istana kekaisaran dari kerajaan fana. Itu sangat megah dan dibatasi. Ketika Wang Lin merasakan fluktuasi pembatasan, matanya menyipit. Dengan pemahamannya tentang batasan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa batasan di sini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan dengan kultivasinya, jika dia terburu-buru dalam pembatasan ini, dia pasti akan mati. Itu bukan hanya kuil surgawi guntur. Saat Wang Lin melihat sekeliling, dia mengerutkan kening lebih keras. Setiap helai rumput, setiap tanaman, dan bahkan awan mengandung batasan yang kuat. Wang Lin bukan satu-satunya yang mengamati sekeliling. Hampir semua orang melakukan hal yang sama. Formasi di timur tiba-tiba menyala dan menarik perhatian semua orang. Formasi di sisi timur bersinar dengan intens dan 3 sosok keluar. Mereka adalah utusan yang dikirim oleh kuil surgawi guntur. Mereka semua memiliki ekspresi yang sangat suram dan dengan cepat keluar dari deretan transfer. Salah satu dari mereka bahkan melihat kembali ke formasi dengan ketakutan di matanya. Mata Wang Lin menyipit. Pada saat yang sama, bau darah yang kuat datang dari susunan transfer timur. Arai transfer menyala dan hanya satu orang yang keluar. Tidak perlu menunggu, aku telah membunuh 107 orang yang tersisa. Bab 865 Keluarga Suplanet Donglin. Suara ini dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk, dan setelah itu menyatu dengan aroma darah, itu membuat semua orang merasakan desakan niat membunuh. Tatapan bergerak seperti kilat menuju transfer timur arai. Sosok di dalam arai transfer secara bertahap menjadi lebih jelas, mengungkapkan orang tersebut. Itu adalah sosok kurus dari seseorang yang terlihat berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan jubah putih, tapi dia tidak memberikan perasaan elegan dan malah mengeluarkan aura dingin. Matanya menunjukkan arogansi dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh. Arai transfer berkedip saat orang itu keluar. Saat dia melakukannya, aroma darah menjadi lebih kuat dan menyebar ke udara. Sekelompok sampah. Suara pria itu tenang, tetapi ketika dia berbicara, seolah-olah guntur telah meledak. Semua pembudidaya di sini adalah elit dari sistem bintang Alheaven. Setelah mereka mendengar apa yang dia katakan, semua pandangan mereka ke arahnya berubah menjadi bermusuhan. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia menarik pandangannya. Pria ini memiliki level kultivasi yang sama dengannya, keduanya berada di tahap awal Nirvana Skrier. Namun, Wang Lin punya perasaan aneh tentang pria ini. Dia yakin bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Tepat saat dia berpikir, mata pria berjubah putih itu berbinar saat dia melihat melalui kerumunan dan mengunci ke arah Wang Lin. Saat dia melihat Wang Lin, dia menjilat bibirnya dan menunjukkan senyum muram pada Wang Lin. Wang Lin dengan tenang melihat ke belakang. Tatapan mereka seolah menembus kerumunan dan bertabrakan satu sama lain. Meski tatapan mereka ilusi, sebenarnya, mereka mengandung indera ilahi mereka. Tabrakan tatapan mereka adalah pertarungan antara indera ilahi mereka. Seolah-olah dua pedang tajam bersilangan satu sama lain, dan itu terjadi dalam sekejap. Keduanya segera menarik pandangan mereka. Mata pria berjubah putih itu berbinar dan dia dengan hati-hati menatap Wang Lin. Ketika indera ilahi mereka bersilangan, tidak hanya dia tidak dapat menekan Wang Lin, dia memiliki perasaan bahwa perasaan ilahinya akan tertusuk. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia menarik pandangannya. Meskipun tingkat kultivasi orang lain sama dengan Nirvana Skrier tahap awal, ada kekuatan aneh di dalam akal ilahi orang itu. Tidak banyak orang yang dapat mendeteksi kontak yang mereka buat, hanya 4 orang. Salah satunya dari domain utara. Dia setengah baya dan wajahnya pucat. Hal yang paling aneh tentang dia adalah tangan kanannya. Dia memiliki 6 jari, bukan 5. Jari lain bercabang dari ibu jarinya. Orang kedua juga berasal dari domain utara. Dia adalah seorang anak laki-laki dengan kepala yang sangat besar yang terlihat sangat tidak rata. Namun, ada ruang kosong setinggi 30 kaki di sekitarnya yang jelas tidak ada yang mau mendekatinya. Anak laki-laki ini menunjukkan senyuman bodoh. Setelah melihat Wang Lin, dia fokus pada pria berjubah putih itu, dan senyumnya yang bodoh semakin meningkat. Orang ketiga yang diperhatikan berasal dari Western Domain. Dia mengenakan kemeja biru dan sangat tampan. Saat dia membuka matanya, cahaya keemasan datang dari dalam matanya. Dia menatap Wang Lin dan diam-diam merenung. Orang terakhir secara alami adalah orang di sebelah Wang Lin, Nangong Han. Tepat pada saat ini, merah menutupi langit dan sejumlah besar awan berkumpul. Awan mengembun di atas semua orang untuk membentuk orang tua. Dia memiliki rambut putih dan mengeluarkan aura surgawi. Ketika dia muncul, guntur muncul di bawahnya.
Seolah-olah dia berdiri di atas guntur. Saya utusan penyambutan dari kuil surgawi petir. Apakah Anda yang membunuh peserta lain dari domain timur? Setelah lelaki tua itu muncul, aura yang kuat mulai menyebar. Dari energi asal yang dia keluarkan, terungkap bahwa dia berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier. Dia menatap pria berjubah putih itu dan suaranya dipenuhi dengan keagungan. Itu benar. Ekspresi pria berjubah putih itu tenang. Mustahil untuk melihat kegembiraan atau kemarahan di wajah lelaki tua itu saat dia berteriak, "Siapa namamu dan kamu berasal dari keluarga mana?" Keluarga Su di planet Donglin. Orang dari generasi ini yang dikirim untuk dilatih, Su Ting. Saat pria berjubah putih itu berbicara, dia memandang Wang Lin dengan senyum muram. Setelah dia mengatakan itu, terutama ketika dia menyebutkan keluarga Su planet Donglin, seolah-olah petir meledak di antara para pembudidaya. Beberapa ekspresi kultivator berubah dan mereka tersentak. Beberapa bahkan tanpa sadar mundur beberapa langkah dan mata mereka dipenuhi teror. Mungkin keluarga Siang adalah keluarga terkuat di planet Donglin, tetapi dalam hal ketenaran, keluarga Su adalah yang paling dikenal. Keluarga Su mewakili pembantaian tanpa akhir. Di setiap generasi, orang yang dikirim oleh keluarga Su untuk dilatih akan memicu pembantaian. Siapapun yang berani memprovokasi mereka pasti planetnya dibantai. Ketenaran keluarga Su bangkit lagi dan lagi dalam badai berdarah ini. Tidak heran orang ini berani menyinggung lebih dari 100 keluarga kultivasi. Orang dari generasi ini dari keluarga Su planet Donglin yang dikirim untuk berlatih, tampaknya jika ada yang bertemu orang ini selama kompetisi, mereka pasti akan mati. Lupakan saja, keluarga Su di planet Donglin selalu kejam. Jika semuanya terlihat buruk, aku akan menyerah. Petik 2. Semburan obrolan datang dari mana-mana. Keluarga Su terlalu terkenal, dan metode pembunuhan mereka menyebabkan hati semua orang menjadi dingin. Orang tua dari kuil surgawi Guntur mengerutkan kening dan berkata, pertempuran untuk 108 gelar surgawi akan dimulai pada tengah hari 3 hari dari sekarang. Nanti, akan ada orang-orang dari kuil surgawi Guntur yang akan memberi Anda semua token dan mengatur tempat untuk Anda tinggal. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, lelaki tua itu berhenti sejenak. Matanya menyala dan tatapannya menyapu semua pembudidaya. Apakah Sumu di antara kalian semua? Dia bertanya. Setelah dia mengatakan itu, selain dari pembudidaya domain selatan, pembudidaya dari barat dan utara semuanya menjadi serius. Nama, Sumu, tidak kalah terkenal dari keluarga Su di planet Donglin. Faktanya, banyak dari mereka yang menduga bahwa Sumu berasal dari keluarga Su di planet Donglin. Wang Lin merenung sedikit sebelum dia mengangkat kepalanya dan dengan tenang berkata, saya Sumu. Dalam sekejap, selain para pembudidaya dari domain selatan, yang memiliki ekspresi kompleks, tatapan para pembudidaya dari domain barat dan utara semuanya beralih ke arah Wang Lin. Tuan Iblis Sumu. Saya tidak berpikir dia akan benar-benar berpartisipasi dalam hal ini. Petik 2. Sumu, Su Ting, saya ingin tahu apakah keduanya memiliki hubungan. Tidak hanya Sumu ini tidak mati saat diburu oleh keluarga Yao, dia bahkan bisa datang ke sini. Dia tidak sederhana. Petik 2. Jadi ternyata dia adalah Sumu. Mata kultivator berjari 6 menjadi dingin dan dia dengan hati-hati menatap Wang Lin. Bahkan senyum bodoh anak laki-laki berkepala besar itu membeku dan menghilang. Kemudian tatapannya tertuju pada Wang Lin dan senyuman itu muncul sekali lagi. Ada juga pemuda yang sangat tampan berbaju biru. Ketika dia mendengar nama, Sumu, dia seperti pedang terhunus saat pandangannya terkunci pada Wang Lin. Sumu. Orang yang sepupu Zifeng tidak bisa melupakannya. Niat membunuh muncul di mata pemuda berbaju biru. Ikutlah denganku, penguasa kuil memanggilmu. Utusan penyambutan itu memandang Wang Lin dan mengungkapkan senyum ramah yang langka. Tubuhnya berkedip dan dia terbang ke kejauhan. Wang Lin sedikit merenung. Dia tidak melihat tatapan kultivator di sekitarnya saat dia muncul di langit dan berjalan ke depan. Orang tua dari kuil surgawi Guntur tidak terbang setiap dengan cepat. Saat dia bergerak maju, awan di depan mereka terbelah. Wang Lin dengan tenang mengikuti, dan dia bahkan tidak menanyakan satu hal pun di sepanjang jalan. Mata lelaki tua itu menunjukkan sedikit kekaguman dan dia tersenyum. The Thunder Celestial Temple sangat besar. Tempat itu hanyalah aula luar. Aku akan membawamu ke aula dalam kuil surgawi petir. Petik 2. Wang Lin mengangguk dan melihat ke kejauhan. Saat awan melewatinya, istana yang tampak sangat megah muncul di hadapan Wang Lin. Ada terlalu banyak istana, meskipun mereka tidak dekat satu sama lain tetapi tersebar. Namun, jika seseorang hanya melihat dengan matanya, tidak mungkin untuk melihat di mana istana itu berakhir. Istana kekaisaran manusia tidak bisa dibandingkan dengan ini. Energi spiritual celestial yang padat memenuhi area tersebut seolah-olah itu adalah alam surgawi. Wang Lin menemukan bahwa istana itu tidak biasa.
Faktanya, energi spiritual surgawi yang padat berasal dari istana-istana itu. Kuil surgawi petir memiliki total 1372 ruang utama. Masing-masing dari aula ini secara pribadi diambil dari Thunder Celestial Realm oleh penguasa kuil. Kata-kata lelaki tua itu dipenuhi dengan rasa bangga. Wang Lin mengangguk dan memuji, kuil surgawi petir memang kuil paling kuat di sistem bintang surga. Pujian semacam ini tidak berbahaya, dan Wang Lin telah lama memahami formalitas setelah 1000 tahun berkultivasi. Orang tua itu tersenyum dan berkata, prestasi Fellow Su di masa depan pasti tidak akan sedikit. Pasti akan ada tempat di sini untuk Fellow Cultivator. Petik 2. Wang Lin tersenyum dan mengobrol dengan lelaki tua itu. Dia melihat ke depan dan melihat bahwa sebagian besar kuil surgawi petir diselimuti lapisan tipis kabut. Hampir setiap tempat di kuil surgawi guntur dipenuhi dengan batasan. Wang Lin bahkan menemukan banyak batasan di jalur yang mereka lalui. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengikuti lelaki tua itu, pembatasan ini saja sudah cukup untuk menghentikannya. Saat mereka terus bergerak maju, mereka akhirnya tiba di tengah kuil surgawi petir. Ada alun-alun besar di sini yang dilapisi dengan batu biru, dan guntur bergerak ke seluruh alun-alun. Alun-alun itu sangat besar, setidaknya lebarnya 10.000 kaki, dan tampak seperti terbentuk oleh guntur. Ketika keduanya mendekat, guntur menjadi mulut besar dan berusaha menelan mereka. Orang tua itu tertawa ketika dia menamparkan tas pegangannya dan sejumlah besar buah merah muncul di tangannya. Dia melemparkan buah itu ke mulut yang mencoba melahapnya. Raungan rendah datang dari guntur di alun-alun. Buahnya menghilang satu persatu dan berubah menjadi cairan yang kemudian diserap oleh guntur. Ini menenangkan guntur dan tidak lagi menghalangi mereka. Buah kenaikan surgawi. Wang Lin melihat buahnya. Apakah sesama penggarap Su menganggap hal ini familiar? Hehe, yang disegel di sini adalah tiruan dari roh guntur yang menjaga alam surgawi petir. Siapapun yang ingin memasuki alam surgawi guntur harus memberinya makan buah kenaikan surgawi dalam jumlah besar. Jika tidak, binatang itu tidak akan membiarkan siapapun memasuki alam surgawi guntur. Dewa kuil generasi terakhir menggunakan mantra yang kuat dan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memisahkan bagian dari binatang guntur itu sehingga bisa menjadi binatang penjaga kuil surgawi petir. Bab 866 Si Zifeng. Wang Lin dengan hati-hati melihat ke alun-alun danau guntur dan menarik pandangannya. Di bawah bimbingan orang tua itu, mereka langsung menuju ke sisi timur kuil surgawi petir. Dari jauh, Wang Lin melihat sebuah istana yang jauh lebih besar dari yang lain. Itu seperti binatang raksasa yang terbaring di sana, dan tekanan datang darinya bahkan sebelum dia mendekat. Beberapa kilometer dari aula, lelaki tua itu berhenti dan tersenyum. Rekan kultivator Su, penguasa kuil hanya memanggilmu, jadi aku tidak bisa menemanimu. Jika akan baik-baik saja jika Anda masuk sendiri. Petik 2. Tatapan Wang Lin jatuh ke aula besar beberapa kilometer jauhnya. Dia berbalik ke arah lelaki tua itu dan berkata, "Senior, terima kasih telah memimpin. Saya bukan senior jenis apapun. Karena fellow cultivator sudah dapat dipanggil oleh Lord of the Temple, Anda pasti tidak hanya menjadi ikan kecil di kolam. Ketika saatnya tiba, kita harus saling mengenal lebih baik." Orang tua itu menggelengkan kepalanya sebelum dia minta diri dan pergi. Wang Lin dengan hati-hati menyebarkan akal ilahi dan terbang ke depan. Dia secara bertahap menutup aula utama, dan ketika dia mendekat, dia melihat seseorang berdiri di luar. Meskipun punggung orang itu menghadap Wang Lin, orang itu seperti gunung yang menjulang tinggi. Master Flamespark. Wang Lin tidak terkejut. Ketika dia sudah dekat, dia mendarat dan menggenggam tangannya. "Salam Master Senior Thunder Flame. Haruskah saya memanggil Anda Master Demon Sumu atau Wang Lin dari sistem bintang aliansi?" Master Flamespark berbalik dan dengan tenang menatap Wang Lin. Ketika pandangannya tertuju pada Wang Lin, dia sedikit terkejut. Penggorengan Nirvana. Bagus, sangat bagus. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia tidak panik ketika identitasnya ditunjukkan dan dengan tenang berkata, "Baik Sumu atau Wang Lin baik-baik saja. Saya yakin senior tidak memanggil saya ke sini hanya untuk menanyakan nama asli saya." Petik 2. Master Flamespark memandang Wang Lin dan mengungkapkan senyuman. Ada kilatan kekaguman saat dia tersenyum. "Bagus, kamu layak untuk seseorang yang ditakdirkan dengan lelaki tua ini. Saya tidak peduli apakah Anda Wang Lin atau Sumu. Saya ingin bertanya apakah Anda bersedia berpartisipasi dalam pertempuran melawan sistem bintang aliansi." Petik 2. Wang Lin diam-diam merenung sebentar dan perlahan berkata, "Kekuatan junior sangat sedikit. Bahkan jika saya berpartisipasi, itu tidak akan menjadi masalah." Petik 2. Seorang kultivator Nirvana Skrier seperti Anda berani mengatakan bahwa kekuatan Anda sedikit. Master Flamespark tertawa, tapi ada kilatan dingin di matanya. Wang Lin diam-diam merenung sedikit dan mengangguk.
Karena senior Master Flamespark sangat menghargai saya, maka saya akan berpartisipasi dalam perang. Wang Lin sudah memutuskan ini sejak lama di dalam hatinya. Karena dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi 108 gelar surgawi, dia akan dipaksa untuk terlibat dalam pertempuran dengan sistem bintang aliansi. Baik, simpan token yang kuberikan padamu dengan aman. Mungkin akan sangat berguna bagi Anda di masa depan. Itu juga bisa dianggap sebagai keberuntungan yang awalnya aku janjikan padamu. Master Flamespark melambaikan lengan bajunya dan hembusan angin tiba-tiba muncul di depan Wang Lin. Ada kilatan cahaya dan arai transfer muncul. Tinggalkan dengan transfer arai ini. Dalam 3 hari, lelaki tua ini secara pribadi akan menonton pertandingan bersama beberapa temannya. Kakak magang senior Anda, King Sui, juga akan pergi. Dengan itu, Master Flamespark berbalik dan berjalan ke aula. Wang Lin memandang Master Flamespark dan dengan tenang berkata, Senior Master Flamespark, bisakah kamu mengembalikan Thunder Beast Junior? Setelah bagian itu dibuka, secara alami aku akan mengembalikannya kepadamu. Sosok Master Flamespark menghilang ke aula. Wang Lin diam-diam merenung sebentar sebelum dia mengangkat kakinya dan melangkah ke susunan transfer. Ketika dia muncul kembali, dia berada di aula luar di sebelah 4 arai transfer. Tidak ada yang tersisa. Jelas sekali mereka semua telah dibawa ke tempat mereka akan tinggal. Saat Wang Lin muncul, dia segera berbalik. Ada seorang wanita berdiri di belakangnya. Dia sangat cantik, seolah-olah dia terbuat dari batu giok, dan dia mengenakan gaun biru pola air. Apakah senior Sumu? Suaranya tajam dan sangat menyenangkan untuk didengarkan. Wang Lin mengangguk. Junior adalah Chen San dan diperintahkan oleh Lord Messenger untuk menunggu senior. Ini adalah token senior untuk kompetisi celestial ini. Adapun tempat tinggal Anda, informasinya ada di dalam. Ekspresi Chen San penuh hormat saat dia mengeluarkan tanda sebesar tinjunya dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Kemudian dia ragu-ragu dan wajahnya memerah dan dia berkata dengan lembut, jika senior membutuhkan tungku kultivasi selama kultivasi, senior dapat memanggil junior dengan token. Kuil Surgawi Petir bersedia menawarkan semua bantuan yang dibutuhkan untuk peserta kompetisi ini. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, wajahnya menjadi lebih merah saat dia membungkuk dan mundur. Sosoknya sangat memikat, dan ketika dia pergi, dia sedikit mengungkapkan pesona di balik gaunnya. Wang Lin mengangkat token itu dan memindainya dengan akal ilahi. Benda ini seperti sepotong batu giok. Itu memegang peta sederhana kuil surgawi guntur dan arai transfer tidak aktif. Setelah menemukan kediamannya, Wang Lin langsung menuju ke sana. 3 hari waktu berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 hari ini, Wang Lin berkultivasi dengan mata tertutup untuk menjaga dirinya dalam kondisi puncak. Seluruh kuil surgawi petir menjadi sangat hidup ketika mendekati tengah hari pada hari ketiga. Arai transfer menyala tanpa henti saat sekelompok pembudidaya tiba. Ada banyak sekali penonton untuk kompetisi gelar surgawi ini. Pertama adalah pembudidaya keluarga kultivasi dari planet utama setiap domain. Mereka hanya memiliki kualifikasi untuk menonton dari tepi luar. Maka itu adalah keluarga kultivasi yang berada di atas keluarga di planet utama tetapi di bawah keluarga seperti Yao. Mereka adalah keluarga seperti keluarga Sengong dan keluarga Zan. Setelah mereka adalah 4 keluarga besar dengan warisan dari alam surgawi. Terakhir adalah anggota keluarga dari 2 keluarga kultivasi dari zaman kuno yang menjadi tuan rumah kompetisi ini bersama dengan kuil surgawi petir. Meski jumlah pembudidaya yang melihat lomba ini relatif sedikit, masih ada puluhan ribu. Kuil Surgawi Guntur telah mengatur banyak platform terapung, sehingga para pembudidaya memiliki tempat untuk duduk. Medan perang untuk gelar surgawi ditentukan berada di alun-alun Danau Guntur selebar 10.000 kaki. Di luar alun-alun, ada lebih dari 10 pilar putih yang memancarkan gelombang energi spiritual surgawi. Master Flamespark sedang duduk di atas sajadah di atas salah satu pilar putih. Di sampingnya duduk Celestial Lord King Sui. Matanya terpejam seolah-olah dia tidak tertarik pada semua ini. Karena semakin banyak kultivator yang datang untuk mengamati muncul, leluhur keluarga Siang muncul. Dia menggenggam tangannya di Master Flamespark dan duduk di sajadah di sebelah Master Flamespark. Saat keduanya berbicara, pria bernama Gongsun muncul dengan pakaian hitam dan duduk. Tak lama setelah itu, keluarga Yao dan 3 keluarga lainnya dengan warisan dari alam surgawi tiba. Orang dari keluarga Yao adalah Dewa Darah. Dia tiba dengan monster tua dari 3 keluarga lainnya dan duduk di sajadah. Mereka bahkan tidak melihat King Sui. Ketika keluarga Sengong dan keluarga Zan tiba, leluhur keluarga Sengong dan Li Yunzi masing-masing duduk di atas sajadah satu demi satu. Tak lama setelah itu, berbagai leluhur dari keluarga kultivasi yang berbeda semuanya tiba dan duduk. Saat tengah hari tiba, mata Master Flamespark berbinar.
Dia dengan tenang berkata, pertempuran gelar surgawi sistem bintang Alheaven 108, dimulai. Suaranya berubah menjadi petir yang tak terhitung jumlahnya yang bergema di seluruh kuil surgawi guntur. Arai transfer yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Mereka semua berukuran sama, dan satu demi satu, pembudidaya muncul dari dalam diri mereka. Wang Lin disertakan. Dewa Darah mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin dengan tatapan menakutkan. Dia mendengus dingin saat dia menarik pandangannya. Ekspresinya suram. Selain Dewa Darah, ada tatapan lain dari kerumunan di luar yang mendarat di Wang Lin. Si Zifeng menggigit bibir bawahnya saat dia diam-diam menatap Wang Lin di langit. Dia menghela nafas dan matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Sejak dia kembali dari Thunder Celestial Realm, sosok Wang Lin tetap ada di hatinya. Dia tidak bisa menyingkirkan sosoknya, dan ketika dia mendengar Wang Lin diburu oleh keluarga Yao, hatinya bergetar, tetapi dia tidak punya cara untuk membantu. Setiap hari, dia tidak berminat untuk berkultivasi, tetapi ketika dia mendengar bahwa Wang Lin telah melarikan diri, dia sangat bahagia. Namun, ada rasa pahit yang kental di balik kegembiraan itu. Aku khawatir dia sudah melupakan namaku. Si Zifeng sangat cantik, dan dia memahami ini dengan sangat baik. Banyak elit dari berbagai keluarga kultivasi telah mengungkapkan cinta mereka padanya. Bahkan di dalam keluarganya sendiri, sepupunya yang luar biasa, si Zimu, juga mengungkapkan kekagumannya. Namun, dia sangat acuh tak acuh terhadap semua ini dan bahkan tidak pernah mempertimbangkan kultivasi pasangan. Mimpinya adalah menjadi seperti leluhurnya, menjadi seorang kultivator wanita dengan kultivasi yang dapat menembus surga. Namun, semua ini berubah saat dia bertemu Wang Lin. Bahkan dia sendiri bingung. Namun, kejutan yang diterima hatinya ketika Wang Lin memimpin ratusan pembudidaya yang bertanggung jawab ke dalam susunan transfer kuil surgawi guntur adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Awalnya, si Zifeng berpikir waktu akan membuatnya melupakan segalanya. Namun, ketika dia melihatnya lagi, dia menggigit bibir bawahnya sampai berdarah dan dia tidak menyadarinya. Dia menatap sosok yang dia ingin kenali namun sangat asing. Tidak jauh dari si Zifeng duduk seorang wanita tua. Dia jelas tidak memenuhi syarat untuk duduk di sajadah, tapi dia adalah leluhur keluarga Si. Dia mengerutkan kening saat dia melihat si Zifeng dan menghela nafas. Hubungan naas. Wang Lin berada di udara dan sangat tenang sambil menatap para pembudidaya dari sistem bintang Alheaven. Secara khusus, dia melihat orang-orang yang sedang berdoa. Masing-masing memiliki tingkat budidaya tidak lebih rendah dari leluhur darah, dan banyak dari mereka jauh melebihi leluhur darah. Ketika semua 325 arai transfer muncul, semua peserta mengungkapkan diri. Master Flamespark dengan tenang berkata, kompetisi ini dibagi menjadi 3 percobaan, 6 jalur, dan 1 jalur menuju surga. 3 cobaan langit, bumi, dan manusia akan menguji kultivasi seseorang. Kekosongan 6 jalur misterius adalah siklus Dao. 3 ujian dan 6 jalan akan memilih 108 gelar surgawi. Kemudian mereka akan memasuki pertarungan hidup dan mati dalam satu baris menuju surga. 36 dengan pembunuhan terbanyak akan diberi gelar surgawi. Mereka juga akan memiliki nama yang tersisa di batu penganugerahan surgawi. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, itu memicu gelombang besar di daerah tersebut. Bahkan orang-orang di sajadah pun kaget. Tatapan mereka semua terkunci pada Master Flamespark. Bahkan leluhur keluarga Siang dan pria berpakaian hitam bernama Gongun terkejut, dan mereka melihat Master Flamespark. Bahkan mata Dewa Surgawi King Sui membelalak. Matanya sangat dingin saat dia berkata, apakah itu batu penganugerahan surgawi yang ditinggalkan oleh benda langit kuno? Bab 867 tidak terkualifikasi. Suara Master Flamespark tenang saat dia perlahan berkata, memang batu itu. Mata lelaki tua itu sedikit menggelap dan dia berkata, rumor mengatakan bahwa batu ini adalah peninggalan dari alam surgawi kuno. Jika seseorang dapat meninggalkan namanya di atasnya, jiwa mereka dapat langsung pergi ke alam surgawi kuno yang dikabarkan telah lenyap. Aku tidak menyangka batu pemberian surgawi ada di kuil surgawi petir. Petik 2. Pria paruh baya bernama Gongsun membuka dan menutup matanya. Setiap kali matanya terbuka, cahaya akan bersinar, dan dia dengan tenang berkata, meskipun alam surgawi kuno telah menghilang, rumor tertinggal, mengatakan bahwa bertahun-tahun yang tak terhitung dari sekarang, alam surgawi kuno akan terbuka kembali. Ketika itu terjadi, hanya orang-orang yang namanya tertinggal di batu pemberian surgawi yang diizinkan pergi. Meski ini hanya rumor, itu satu-satunya petunjuk yang tersisa. Petik 2. Lingkungannya benar-benar sunyi. Selain dari beberapa orang terpilih, hampir tidak ada yang tahu apa batu penganugerahan surgawi itu. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua bernama Siang, mereka semua langsung mengerti pentingnya batu ini.
Namun, ada banyak pembudidaya yang tidak tahu apa itu alam surgawi kuno. Mereka semua memandang leluhur keluarga mereka. Master Flamespark dengan tenang berkata, batu penganugerahan surgawi hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya ketika guntur alam surgawi runtuh. Kuil surgawi petir saya tidak mendapatkannya, jadi tidak perlu memikirkan masalah ini. Saat senior itu menangkap binatang bulan, dia menemukanku dan memberiku sepotong sebesar kepalan tanganku. Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, semua monster tua di atas sajadah terdiam dan tidak lagi bertanya tentang masalah ini. 3 pencobaan surga, bumi, dan manusia. Ujian pertama adalah manusia. Jika Anda dapat menahan 10 napas waktu, maka Anda lulus. Petik 2. Russell, masuki danau guntur. Suara Master Thunderspark menyebar ke seluruh area dan sinar lampu hijau mendekat. Lampu hijau berubah menjadi pria paruh baya berjubah hijau di hadapan semua orang. Orang ini menangkupkan tangannya pada semua orang dan berkata, seperti yang diperintahkan penguasa kuil. Saat dia berbicara, dia turun menuju alun-alun. Dia berdiri di atas alun-alun dengan tangan di belakang punggungnya. Ada sedikit kebanggaan pada ekspresi tenangnya. Penampilannya menarik perhatian para pembudidaya sekitarnya. Secara alami ada orang yang menyadari identitas Russell, dan diskusi pun dimulai. Russell kuil surgawi petir. Rumor mengatakan bahwa dia mencapai tahap pertengahan dari Nirvana Skrier 300 tahun yang lalu dan dia telah berkultivasi secara tertutup selama 300 tahun dan tidak pernah muncul. Saya tidak berharap dia menjadi penjaga gerbang untuk pengadilan manusia. Petik 2. Russell ini tidak sederhana, terutama perubahan dalam pengertian ketuhanannya. Rumor mengatakan bahwa bahkan beberapa monster tua terkenal memujinya. Petik 2. Semburan diskusi bergema di seluruh area. Russell mengangkat kepalanya dan menatap ratusan junior. Dia tenang saat berkata, di mataku, tidak ada di antara kalian yang memenuhi syarat untuk menjadi 108 Celestial, karena membunuhmu tidak akan lebih sulit daripada menghancurkan semut. Sekarang saya akan menunjuk salah satu dari Anda. Siapapun yang saya tunjuk akan turun. Petik 2. Setelah Russell berbicara, mayoritas pembudidaya yang keluar dari arai transfer memandang Russell dengan muram. Ini terutama berlaku untuk syuting. Matanya bersinar merah, tapi dia tidak berbicara. Russell tidak membuang waktu dan tangan kanannya dengan santai menunjuk seorang pembudidaya dari domain utara. Setelah pembudidaya ditunjuk, dia ragu-ragu sejenak, tetapi keraguan-raguan itulah yang menyebabkan Russell mendengus dingin dan tangan kanannya mengulurkan tangan. Sebuah tangan besar muncul dan bergegas keluar begitu cepat sehingga bahkan para pembudidaya di sekitarnya bisa merasakan angin. Tangan besar itu bergerak secepat kilat dan menangkap pembudidaya dalam sekejap. Ini tanpa ampun menyeret pembudidaya ke bawah dan melemparkan pembudidaya itu ke samping. Ekspresi pembudidaya segera menjadi pucat. Dia hanya berada di tahap ilusori yin, dan setelah digenggam oleh tangan besar itu, dia merasa seolah-olah es telah memasuki tubuhnya dan memperkuat energi asalnya. Begitu dia mendarat, dia langsung duduk dalam posisi lotus. Russell mengungkapkan ketidaksabarannya. Dia tidak menganggap apa yang disebut kompetisi gelar surgawi ini layak untuk masanya. Jika bukan karena fakta bahwa penguasa kuil telah memintanya secara pribadi, yang berarti dia tidak bisa menolak, dia tidak akan datang untuk menjadi hakim untuk persidangan pertama. Selain itu, ada alasan lain mengapa dia menjadi hakim pada persidangan ini. Setelah menyeret pembudidaya, ketidaksabaran di matanya menjadi lebih kuat. Perasaan ketuhanannya menyebar dan dunia berubah warna. Perasaan ilahi Russell sangat aneh dan bisa berubah bentuk. Ketika itu keluar, raksasa emas segera muncul dan gemuruh keras bergema di kehampaan. Setelah raksasa itu muncul, ia bergegas menuju pembudidaya yang duduk di sana. Itu sangat cepat dan mendekati pembudidaya hanya dalam 3 langkah. Raksasa emas mengangkat tinjunya dan melemparkannya ke pembudidaya yang duduk di sana. Pukulan ini masih dalam perjalanan ketika wajah kultivator menjadi pucat pasi dan matanya dipenuhi teror. Pakaian dan rambutnya tertiup ke belakang oleh angin yang diciptakan oleh pukulan itu. Mata Wang Lin berbinar seperti obor saat dia menatap pemandangan ini. Saat tinju raksasa emas itu mendarat, tubuh pembudidaya itu bergetar dan dia mengeluarkan darah. Ada kabur ketika jiwa asal kultivator tersingkir. Ketakutan, jiwa asal kultivator dengan cepat mundur. Saat Russell mendengus dingin, raksasa emas itu menarik tinjunya, mundur beberapa langkah, dan berdiri di samping Russell. Sampah, dengan kultivasi dan kekuatan mentalmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi gelar surgawi. Anda tidak memenuhi syarat. Ketidaksabaran di mata Russell menjadi semakin kuat. Dia merasa bahwa menguji orang ini hanya membuang-buang waktunya. Jiwa asal kultivator itu beralih ke tubuhnya. Dia kemudian menatap Russell dengan ekspresi pucat dan membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun dan membungkuk.
Dia dengan sedih kembali ke arai transfer dan dalam sekejap menghilang. Sekarang ada satu lebih sedikit dari aslinya 325. Russell mengerutkan kening saat tatapannya menyapu para pembudidaya di langit dan dia dengan santai menunjuk ke seseorang. Kultivator yang dia tunjuk mengatupkan giginya dan bergegas turun. Setelah mendarat di alun-alun, pembudidaya itu menggenggam tangannya di Russell dan dengan hormat berkata, "Senior, tolong beri saya pencerahan." Ekspresi Russell menjadi sedikit lebih lembut, tetapi dia tidak berbicara. Kemudian raksasa emas itu melangkah maju dan menggunakan mantra yang sama seperti yang digunakan sebelumnya. Kultivator mengatupkan giginya saat tangannya membentuk segel dan cahaya putih menutupi tubuhnya untuk menghentikan raksasa emas itu. Namun, cahaya putih segera runtuh di depan tangan emas itu. Pembudidaya didorong mundur, lalu dia menggigit ujung lidah ini dan meludahkan darah untuk memblokir tinjunya. Ketika tinju raksasa emas itu mendarat di kabut darah, itu menyebabkan suara gemuruh yang keras. Kabut darah segera runtuh dan wajah kultivator menjadi pucat. Jiwa asalnya lebih dari setengah jalan keluar dari tubuhnya, tetapi saat dia menjerit kesedihan, ada suara letupan dari tubuhnya dan dia menarik kembali jiwa asalnya. Namun, ini di luar daya tahannya. Meskipun jiwa asalnya telah kembali ke tubuhnya, dia menjadi lemah. Karena kamu bertahan selama 10 napas waktu, kamu lulus, tetapi meskipun sampah seperti kamu telah lewat, kamu akan tersingkir di percobaan berikutnya. Russell melambaikan lengan bajunya dan tubuh pembudidaya terlempar ke udara. Wajah pria itu pucat saat dia membungkuk pada Russell. Kemudian dia kembali ke susunan transfernya dan duduk untuk berkultivasi. Tak lama setelah itu, pembudidaya satu demi satu ditunjuk oleh Russell. Jika mereka bertindak cepat, itu bagus. Jika tidak, mereka akan diseret secara paksa oleh Russell seperti orang pertama dan akan menderita cedera bahkan sebelum tes dimulai. Saat para pembudidaya mendarat satu persatu, kata "sampah" terus-menerus dibuang. Bahkan orang yang memenuhi syarat tidak bisa membantu tetapi disebut sampah oleh Russell. Russell berangsur-angsur menjadi lebih tidak sabar sampai mencapai titik di mana raksasa emas itu akan melayangkan pukulan bahkan sebelum peserta itu mendarat. Waktu berlalu dengan cepat. Lebih dari separuh pembudidaya telah diuji dan sekitar 40% di antaranya memenuhi syarat. Pria dengan 6 jari, bocah berkepala besar, dan Nangong San, yang memiliki tingkat kultivasi tinggi, semuanya mahir. Hanya ketika mengujinya, ekspresi Russell sedikit melunak dan dia tidak menyebut mereka sampah. "Kamu, turun." Russell menunjuk seseorang di langit. Orang ini adalah Suting dari planet Donglin. Matanya berkedip merah dan dia menunjukkan senyum muram. Mata Russell dingin saat tangan kanannya terulur dan tangan besar itu muncul. Itu dibebankan langsung ke Suting. Saat tangan tertutup, di tangan Suting membentuk segel. Gas hitam mengelilinginya dan membentuk makhluk seperti iblis. Makhluk seperti iblis itu mengaum dan terjerat dengan tangan yang besar. Suting mencibir saat dia bergegas keluar. Dia tidak pergi ke alun-alun hanya untuk diuji, dan saat dia bergegas keluar, dia menyatukan tangannya dan kemudian memisahkannya. Gas hitam keluar dari tangannya dan membentuk tombak hitam. Kilatan dingin melintas di mata Russell dan kemudian raksasa emas itu bergegas keluar menuju Suting. Suting berbalik dan menyerah menuju Russell. Sebagai gantinya, dia tiba di sebelah raksasa emas dengan satu langkah dan tombaknya tertusuk. Raksasa emas mengayunkan tinjunya. Namun, saat tombak hitam itu hendak bertabrakan dengan tinjunya, tombak itu tiba-tiba berputar. Apa yang sebelumnya kepala tombak dengan cepat berubah menjadi ular hitam aneh dengan tubuh ramping. Setelah dia membuka mulutnya, panjangnya menjadi puluhan kaki. Pemandangan ini terlalu keluar dari tempatnya dan itu membuat para pembudidaya di sekitarnya sangat serius. Mulut ular itu terbuka dan langsung melahap raksasa emas itu. Ketika Wang Lin melihat ini, pupil matanya menyusut. Mantra surgawi keluarga Su, Snake Devor. Orang tua bernama Siang mengangguk dan matanya dipenuhi kekaguman. Tidak buruk, Su Ting ini sepertinya yang terkuat dari semua peserta. Salah satu pria tua itu mengangguk dan tertawa. Tidak hanya mereka, tetapi para pembudidaya di sekitarnya semua telah belajar tentang mantra surgawi ini dari leluhur mereka. Salah satu dari 4 mantra hebat keluarga Su dari planet Donglin, Snake Devor. Ini mantra yang sangat misterius, jadi kalian semua harus waspada. Petik 2. Mantra ini disebut Snake Devor. Jika seseorang bertemu dengan seorang kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, maka mereka seringkali dapat langsung melahap musuh dan menyamarkan kekuatan mereka untuk Anda sendiri. Petik 2. Dewa Surgawi King Sui tenang. Dia dengan dingin menatap Suting tetapi tidak berbicara. Bab 868 tidak berkualifikasi. Mata Russell menjadi lebih dingin, tetapi ketika dia memikirkan fakta bahwa orang ini berasal dari keluarga Su di planet Donglin, dia menekan amarahnya dan mendengus dingin. Berkualifikasi.
Setelah melahap raksasa emas itu, Su Ting tertawa keras dan mundur dengan tombak hitam itu. Setelah dia kembali ke area transfer, dia menatap Wang Lin dengan tatapan memprovokasi. Ekspresi Russell suram saat dia menunjuk orang-orang yang tersisa di langit. Kali ini, jarinya jatuh ke Wang Lin. Kamu, turun. Mata Russell berbinar dalam jumlah yang tidak bisa dibedakan. Dia sudah tahu wajah Wang Lin. Alasan lain dia datang untuk menilai persidangan pertama adalah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia dengan tenang berjalan menuju alun-alun. Seolah Russell merasa bahwa Wang Lin terlalu lambat, dia mendengus dingin dan tangan besar itu meraih Wang Lin. Wang Lin sedikit mengernyit. Saat tangan besar itu menuju, itu memicu hembusan besar. Jika dia tidak menghindar atau melawan, bahkan jika dia lulus uji coba manusia, dia akan terluka. Wang Lin bukanlah seseorang yang membiarkan orang lain menggertaknya. Matanya menjadi dingin dan mata ketiganya di antara alisnya segera terbuka. Cahaya merah keluar dari matanya dalam bentuk kipas dan langsung menutupi Han raksasa itu. Dia tidak berhenti dan terus berjalan. Saat lampu merah menutupi tangan besar itu, suara letupan datang dari tangan dan menghilang. Wang Lin mendarat di alun-alun, menangkupkan tangannya ke arah Russell, dan dengan tenang berkata, "Tolong beritahu saya." Ketika Master Flamespark melihat ini, matanya berbinar. Ketika dia melihat lampu merah, seolah-olah dia telah mencapai pencerahan. Ada sedikit kekaguman dalam tatapannya ke arah Wang Lin. Anak ini sebenarnya memiliki mantra semacam itu. Meski kekuatannya kurang, mantra itu mengandung Grandao. Petik 2. Mata King Sui tenang saat dia melirik Wang Lin dan kemudian menarik pandangannya. Selain keduanya, mata lelaki tua lainnya juga berbinar. Hanya ekspresi dewa darah yang suram dan dia mencibir di dalam hatinya. Selain mereka, hanya sedikit orang yang bisa melihat apa yang luar biasa dari mata ketiga. Nenek moyang Si Zifeng menghela nafas dan bergumam, orang ini masih sangat muda namun dia memiliki kultivasi yang begitu kuat. Dia tidak sederhana. Petik 2. Russell menjadi semakin muram. Mantra Wang Lin barusan sedikit mengejutkannya. Dia menatap Wang Lin dan akal ilahi menyebar. Raksasa emas segera muncul, memancarkan cahaya yang keras. Setelah muncul, itu membawa serta kekuatan yang bisa mengguncang jiwa asal dan menyerang Wang Lin. Setelah 3 langkah, raksasa emas itu melemparkan tinjunya. Tinjunya berisi kekuatan yang bisa mempengaruhi jiwa asal. Wang Lin sudah mengetahui ini dari apa yang dia amati. Pada saat ini, tangan Wang Lin membentuk segel dan batasan segera muncul di sekitarnya. Sejumlah besar batasan muncul di sekitarnya, semuanya ditumpuk rapat. Dalam sekejap, mereka membelah dan mengepung daerah itu. Saat raksasa emas mendekat, batasan ini terbang dengan ujung jari Wang Lin. Mata Wang Lin tenang saat dia berkata, "Segel." Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dan mengepung raksasa emas itu. Lapisan demi lapisan pembatasan mendarat di raksasa emas. Pada saat itu mendekati Wang Lin, itu tidak bisa lagi bergerak dan benar-benar disegel oleh Wang Lin. Sejak Wang Lin mendarat di alun-alun, dia tidak bergerak sedikit pun. Sekarang dia dengan dingin menatap Russell, sama sekali mengabaikan raksasa emas yang berada 3 inci jauhnya yang tersegel dalam gerakan meninju. Dia berbalik dan pergi. Rambut hitamnya terurai saat dia berbalik dan jubah putihnya membuatnya terlihat anggun. Meskipun penampilannya biasa-biasa saja, dia memiliki temperamen yang tak terkatakan tentang dirinya. Untuk melewati percobaan pertama dengan mudah menyebabkan semua pembudidaya di sekitarnya fokus. Su Ting memandang Wang Lin dan matanya memerah. Jantung Si Zifeng berdebar kencang dan wajahnya menjadi sedikit merah ketika dia melihat Wang Lin. Seolah-olah peristiwa alam surgawi petir sedang berlangsung di hadapannya sekali lagi. Batasan orang ini sangat kuat. Kultivator berjari 6 mengerutkan kening saat dia melihat raksasa emas yang disegel. Ada juga bocah berkepala besar itu. Meskipun dia masih menunjukkan senyuman bodoh, ada rasa dingin di dalam senyuman itu. Wajah Russell tenggelam seperti air saat dia menatap Wang Lin. Dia ingat 2 hari yang lalu ketika dia keluar dari kultivasi pintu tertutup dan mendengar sesuatu yang membuatnya sangat marah. Saudaranya terbunuh di transfer array di Thunder Celestial Realm oleh seseorang bernama Sumu. Sumu ini saat ini berada di kuil surgawi guntur dan merupakan peserta dalam kompetisi gelar surgawi. Mata Russell menjadi dingin. Dia tidak ingin membunuh orang ini di sini, tetapi dia tidak akan membiarkan Sumu ini melewati persidangan pertama. Setelah Sumu dipindahkan dari kuil surgawi petir, saat itulah dia akan membunuh Sumu. Saat Russell mendengus dingin, perasaan divinenya melonjak keluar dan raksasa emas yang tersegel itu bersinar terang. Seolah-olah kekuatan yang tak terbatas telah disuntikkan ke dalamnya, dan batasan di sekitarnya runtuh satu per satu. Raksasa emas itu mengambil langkah dan kemudian pedang emas raksasa muncul di tangannya. Ia mengayunkan pedang emas raksasa ke arah Wang Lin.
Pada saat yang sama ketika perasaan ilahi Russell melonjak, tidak hanya raksasa emas dengan pedang tumbuh sampai tingginya lebih dari 1.000 kaki, dua raksasa emas muncul di atas alun-alun. Mereka juga menyerang Wang Lin. Ketiga raksasa emas itu begitu cepat sehingga mereka menciptakan badai saat mereka menyerbu Wang Lin. Mata Wang Lin berubah menjadi galak dan dingin dan dia dengan cepat mundur. Tangannya membentuk segel dan batasan muncul untuk memblokir salah satu raksasa. Di saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun menebang raksasa lain. Lusinan daging surgawi segera muncul. Mereka melewati batasan dan menuju ke raksasa kedua. Adapun raksasa ketiga, Wang Lin mengambil langkah dan mengangkat tangan kanannya. Pasangan Wither Dao tiba-tiba bersinar dan aura jahat tiba-tiba memenuhi langit dan bumi. Raksasa emas ketiga segera redup dan cahaya abu-abu menyala. Wang Lin tidak ragu-ragu, kedua jarinya membentuk pedang dan menunjuk ke tubuh raksasa emas itu. Raksasa emas itu roboh dengan keras. Pada saat yang sama, dengan kombinasi pembatasan dan daging surgawi, dua raksasa emas lainnya juga roboh. Namun, saat ketiga raksasa emas itu runtuh, Russell bergerak. Ini adalah pertama kalinya dia pindah keluar menggunakan akal ilahi. Dia bergerak seperti kilat. Itu terlalu cepat, dan saat dia mendekati Wang Lin, dia mengarahkan jarinya ke arahnya. Ketika jari ini keluar, Russell menggunakan kultivasi penuhnya. Budidaya Nirvana Skrier tahap tengahnya tiba-tiba melonjak keluar dari jarinya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Sudah terlambat untuk mundur, jadi dia membuka mulutnya dan meludahkan cap segel surgawi. Jari Russell menunjuk ke Celestial Sealing Stem dan menyebabkan perangko itu bergetar. Wang Lin segera merasakan kekuatan yang kuat datang darinya. Kekuatan ini tidak mempengaruhi tubuhnya, tetapi secara langsung mendorong jiwa asalnya keluar dari tubuhnya. Meskipun hanya mendorongnya keluar 3 inci, sebelum Wang Lin menarik jiwa asalnya kembali, Russell mengungkapkan senyum muram, menarik jarinya, dan mundur. Tidak memenuhi syarat. Russell melambaikan lengan bajunya yang besar saat dia menunjuk ke orang lain di langit dan berkata, "Kamu, turun." Tindakan Russell bisa dianggap berisiko. Bagaimanapun, pertempuran ini disaksikan oleh banyak orang. Namun, dia menganggap identitasnya istimewa di kuil surgawi guntur. Selain itu, dia tidak merasa telah melakukan sesuatu yang terlalu keluar jalur, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Kultivator yang ditunjuk Russell di langit tidak berbicara dan turun. Namun, pada saat ini, Wang Lin, yang dikirim lebih dari 100 kaki oleh Russell, mengungkapkan niat membunuh. Tidak memenuhi syarat. Wang Lin datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi gelar surgawi karena dia harus menang dan bertekad untuk menempati posisi pertama. Namun, kata-kata Russell telah menyentuh intinya. Jika dia benar-benar tidak memenuhi syarat, maka itu baik-baik saja, tetapi jelas bahwa Russell ini sengaja mengecewakannya. Mata Wang Lin menjadi sangat dingin saat dia menutup dengan satu langkah. Dia bahkan tidak repot-repot melihat kultivator yang sedang turun. Kultivator itu merasakan angin dingin, menyebabkan ekspresinya berubah drastis dan membuatnya segera menjauh sambil mengeluh di dalam hati. "Kamu bilang aku tidak memenuhi syarat." Saat Wang Lin mendekat, niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Nirvana Skrier tahap tengah tidak terlalu tinggi untuk didaki. Wang Lin telah berjalan di jalur pembantaian sejak dia mulai berkultivasi. Meskipun dia tidak percaya diri dalam mengalahkan kultivator Nirvana Skrier tahap menengah, dia tidak akan puas jika dia pergi begitu saja. Selain itu, dengan King Sui di sini, Wang Lin tidak perlu takut. Saat dia bergegas, Wang Lin mengangkat tangannya dan Cold Wind mengelilingi daerah itu. Saat angin hitam menderu, itu menutupi langit dan dua naga hitam muncul. Mereka mengeluarkan raungan yang mengguncang surga dan menyerbu ke arah Russell. Mata Russell berbinar dan dia tersenyum dingin. "Kamu berani menentang keinginan kuil surgawi petir." Dia bergerak maju dan perasaan ilahinya menyebar. 9 raksasa emas segera muncul. 9 raksasa emas ini semuanya setinggi 1.000 kaki dan memegang pedang besar. Mereka meraung serempak dan menyerang Wang Lin. Wang Lin tertawa seperti orang gila. Tawa ini dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Tangan kanannya terangkat ke udara dan cambuk karma muncul. Saat kedua naga hitam itu meraung, cambuk itu menyerang dan suara gemuruh bergema. Cambuk karma bergerak seperti orang gila dan dalam sekejap 3 raksasa emas ambruk. Wang Lin menyerang langsung ke arah Russell dengan niat membunuh. Ekspresi Russell sedikit berubah saat dia melihat Karma Whip. Kilatan dingin muncul di mata King Sui saat dia bergumam, "Ini lebih seperti murid Master Bai Fan saya." Bab 869 Teknik Rasa Ilahi. Murid Russell menyusut dan akal ilahi menyebar. Perasaan ilahi dari kultivator Nirvana Skrier tahap pertengahan jauh lebih kuat daripada kultivator Nirvana Skrier tahap awal. Saat akal ilahi menyebar, itu menyebabkan 7 raksasa emas yang tersisa bersinar cerah. Itu juga menciptakan tekanan kuat di dalam area tersebut.
7 raksasa emas bergegas menuju Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak berhenti. Dia menyerang dengan cambuk karma di hadapannya. Cambuk melilit Wang Lin dan diperpanjang menjadi cambuk sepanjang 1000 kaki. Kemudian Wang Lin segera meraih cambuk itu. Dengan satu goyangan, Karma Whip mengeluarkan peluit tajam seperti lolongan hantu. Kemudian segera dicambuk ke depan. Salah satu raksasa emas segera dipukul dan roboh dengan keras. Cambuk karma awalnya berwarna hitam, tetapi setelah menghancurkan 4 raksasa emas, seolah-olah itu terlepas dan potongan seperti sisik mulai terkelupas. Semburan cahaya keemasan bocor keluar dari Karma Whip. Seolah-olah cambuk itu menyerap kekuatan matahari dan bulan. Cambuk karma menyerang sambil memancarkan cahaya keemasan seperti naga. Saat itu bergerak, ada serangkaian suara letupan dan raksasa emas yang tersisa semuanya roboh. Adegan ini menyebabkan semua mata penonton melotot keluar. Bahkan monster tua di sajadah menjadi tertarik. Penggorengan nirvana tahap awal melawan penggorengan nirvana tingkat menengah, ini tidak biasa. Saya kenal orang ini, dia adalah Sumu. Harta ajaib itu terlalu kejam. Ia menghususkan diri dalam melukai akal ilahi. Perasaan ilahi Russell tidak dapat diprediksi, tetapi dia telah menemukan tandingannya. Petik 2. Tuan Iblis Sumu. Pantas saja orang ini berani melawan Russell. Petik 2. Tuan. Sengong Hu menyaksikan pertarungan antara Wang Lin dan Russell. Pikirannya bergetar dan darahnya mulai mendidih. Sementara dia menatap Wang Lin, rasa hormat di matanya berangsur-angsur menjadi rasa hormat. Meskipun bukan fanatisme, pendapatnya tentang Wang Lin saat ini sangat tinggi. Zhang Kongli juga menonton adegan ini, dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia samar-samar bisa melihat niat pertempuran yang kuat dari senior. Seperti yang dikatakan senior, niat pertempuran itu adalah tekad untuk menang. Rambut hitam Wang Lin melayang di udara saat dia menyerang Russell. Seluruh area ini ditekan oleh indera ilahi Russell, jadi dia merasa seolah-olah dia berjalan dengan susah payah melalui air. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kirinya membentuk segel. Kedua naga hitam itu mulai berputar di sekitar tubuh Wang Lin, membentuk pusaran raksasa. Pusaran ini segera menjadi gila. Itu seperti badai dengan 2 naga hitam yang mengaum di dalamnya. Wang Lin berdiri di dalam badai dengan jubah putihnya berkibar tertiup angin, dan dia berteriak, "Istirahat." Dengan itu, pusaran yang dibentuk oleh naga hitam tiba-tiba meluas, menciptakan serangkaian suara berderak. Dampak yang diciptakan oleh 2 naga hitam memaksa membuka celah di dalam penindasan indera dewa. Meskipun kultivasi dan perasaan ilahi Wang Lin tidak cocok untuk Russell, mantranya luar biasa dan dia memiliki harta yang berspesialisasi melawan akal ilahi. Saat sebuah celah tercipta, Karma Whip langsung menyerang. Saat suara gemuruh bergema, penekanan indera ilahi Russell runtuh dan didorong kembali. Sosok Wang Lin bergerak seperti kilat dan menyerbu saat rasa ilahi runtuh. Kedua naga hitam itu mengeluarkan raungan dan hembusan angin dingin menuju Russell. Angin dingin ini memenuhi area tersebut dan menyebabkan para pembudidaya di sekitarnya merasa kedinginan. Seolah-olah mereka terjebak dalam es, dan ekspresi mereka sangat berubah. Ekspresi Russell suram. Niat membunuh melintas di matanya dan kemudian dia hanya duduk dan membentuk segel dengan tangannya. Dia benar-benar mengabaikan ledakan dari naga hitam itu dan menutup matanya. Saya, Russell, sedang dalam tahap pertengahan dari Nirvana Skrier. Jika saya tidak bisa membunuhmu, maka ribuan tahun kultivasi saya sia-sia. Saat Russell memejamkan mata, gelombang kuat perasaan ilahi keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi jarum yang tak terhitung jumlahnya. Ada jarum tak berujung yang dibentuk oleh akal ilahi di sekelilingnya. Ribuan dari mereka berkumpul dan membentuk kelompok padat di sekitarnya sebelum mereka semua menembak ke arah Wang Lin. Setiap jarum tajam berisi perasaan ilahi Russell yang berubah. Ini adalah mantra yang membuatnya terkenal dan mantra yang dipuji oleh semua senior. Di antara para pembudidaya, mayoritas mantra berfokus pada kekuatan yang ditransformasikan dari tubuh mereka sendiri. Sangat sedikit yang secara langsung menyerang jiwa asal. Namun, jika Anda memunculkan serangan indera dewa, itu akan mengejutkan para kultivator. Mantra yang terbentuk dari tubuh dapat dilawan, tetapi mantra indera ilahi menghususkan diri dalam melukai jiwa asal. Setelah jiwa asal rusak, di sisi yang kurang serius itu akan menjadi cedera serius, tetapi korban lebih mungkin mengalami penurunan tingkat kultivasi atau mati. Mantra yang digunakan Yao Bingyun saat itu bisa dianggap satu. Namun, itu adalah perpaduan antara indera ketuhanan dan energi asal. Meskipun efektif, ia juga memiliki kekurangan. Namun, mantra yang ditampilkan Russell adalah perasaan ilahi murni tanpa energi asal, dan ini membuatnya semakin kuat. Justru karena dia mengerahkan semua usahanya ke dalam akal ilahi sehingga dia bisa memiliki status yang tinggi di kuil surgawi guntur hanya dengan budidaya Nirvana Skrier tahap menengah. Kamu bertindak lebih dulu, aku hanya membela diri, jadi terima kematianmu.
Saat Russell berteriak, matanya tiba-tiba terbuka dan jarum indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Wang Lin. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin, lalu kedua tangannya membentuk segel dan dia mendorong ke depan. Kedua naga hitam yang dibentuk oleh Cold Wind meledakkan angin dingin dan berpotongan dengan jarum indera dewa. Mereka tampak transparan satu sama lain karena mereka langsung menembus satu sama lain dan ledakan dari naga hitam itu langsung menuju ke Russell. Jarum indera ilahi dengan cepat mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Jika dia menghadapi pembudidaya Nirvana Skrier tahap tengah yang sebenarnya, pertempuran akan sulit. Bagaimanapun, setiap celah dalam kultivasi pada langkah kedua sangat besar. Namun, Russell menggunakan akal ilahi. Jika itu orang lain, perasaan ilahi Russell akan sulit untuk dihadapi. Bagaimanapun, perbedaan dalam tingkat kultivasi juga mewakili perbedaan dalam pengertian ilahi. Kultivator yang lebih kuat akan menghancurkan yang lebih lemah. Namun, Wang Lin bahkan tidak menganggap serangan indera ilahi sebagai ancaman. Saat jarum indera ketuhanan itu mendekat, Karma Whip menyerang. Setelah serangkaian suara meletus, sejumlah besar jarum indera ilahi runtuh. Namun, jumlahnya terlalu banyak, jadi beberapa dari mereka melewati cambuk karma dan memasuki tubuh Wang Lin. Mereka berubah menjadi kekuatan yang kuat dan menyerang jiwa asal Wang Lin. Namun, saat mereka mendekati jiwa asal Wang Lin, mereka bertabrakan dengan armor kulit dewa kuno dan pingsan. Dengan armor kulit dewa kuno, serangan indera ilahi semacam ini tidak cukup. Pada saat ini, naga hitam mendekati Russell, dan ekspresinya menjadi muram. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk di antara alisnya. Dia bahkan tidak melihat naga hitam, dia hanya menatap Wang Lin, dan seberkas cahaya hijau keluar dari antara alisnya. Lampu hijau terang dan segera membentuk ular hijau. Ular hijau ini membuka mulut ganasnya dan memperlihatkan taringnya yang tajam. Itu mendesis dan menyerang. Saat Karma Whip mendarat di atas ular, ular itu terbelah menjadi dua. Setelah menghindari cambuk, itu pergi dari sisi kanan dan kiri dan mendarat di tubuh Wang Lin. Dua ular hijau memasuki tubuhnya dan berubah menjadi dua untai kekuatan yang tak terbayangkan yang menyerbu jiwa asal Wang Lin. Salah satu untaiannya sedikit lebih cepat dari yang lain. Ketika mendekati jiwa asal Wang Lin, ia membuka mulutnya dan mencoba melahapnya. Namun, taringnya bertabrakan dengan armor kulit dewa kuno dan patah, tetapi keganasan ular itu tidak berkurang. Itu menghantam armor. Saat ular itu bertabrakan dengan armor kulit dewa kuno, ia berubah menjadi gas hijau dan berusaha menembus armor. Saat ini, ular hijau lainnya tiba. Ini membuka mulutnya dan tanpa ampun berusaha melahap jiwa asal Wang Lin. Armor kulit dewa kuno bergetar, menyebabkan ular hijau itu runtuh dengan erangan yang menyedihkan. Gas hijau bergerak di sekitar pelindung kulit. Tidak ada orang di luar yang bisa melihat pemandangan berbahaya di dalam jiwa asalnya. Kecerobohan sesaat saja akan mengakibatkan kematian. Wajah Wang Lin pucat dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jari-jarinya membentuk pedang dan dia menyerang Russell. Murid Russell menyusut. Matanya dipenuhi teror dan dia berseru, tidak mungkin. Dia tidak percaya bahwa serangan indera Divine Nirvana Skrier tahap tengahnya telah menyebabkan pihak lain tidak mengalami kerusakan. Ini bertentangan dengan ribuan tahun kultivasinya. Bahkan jika dia memiliki harta karun yang mengkhususkan diri dalam melindungi jiwa asalnya, tingkat kultivasi saya adalah satu alam kecil di atasnya dan saya telah mengkhususkan serangan indera ilahi saya selama ribuan tahun. Bahkan jika ada harta surgawi yang melindungi jiwa asal, tidak mungkin dia tidak mengalami kerusakan. Sementara Russell kaget, kedua naga hitam itu tanpa ampun mencoba melahapnya. Wajah Russell pucat. Penguasaan energi asalnya jauh lebih lemah daripada pemahamannya tentang akal ilahi. Namun, dia masih seorang kultivator Nirvana Skrier tahap menengah, dan tentu saja dia memiliki banyak harta. Saat ini, dia menamparkan tasnya dan drum kecil muncul. Dia melempar drum ke udara dan segera tumbuh. Saat dua naga hitam mendekat, drum mulai berdetak, menciptakan hembusan angin yang kuat. Namun, di bawah ledakan kedua naga hitam tersebut, beduk tersebut segera bergetar dan suara beduk berhenti. Saat Russell mundur, dia menunjuk ke drum dan berteriak, "Drum, ambruk." Saat drum bergetar, kekuatan yang kuat segera keluar. Kekuatan tersebut membentuk badai yang bertabrakan dengan salah satu naga hitam. Suara gemetar bumi yang menyebabkan telinga pembudidaya di sekitarnya berdering bergema. Drum itu runtuh dan salah satu naga hitam juga hancur berkeping-keping. Wang Lin bergerak seperti kilat. Pada saat drum runtuh, dia bergegas keluar dan mendarat di naga hitam yang tersisa. Dia bergegas menuju Russell yang dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Lin tahu bahwa karena mantra indera ilahi Russell rusak, pikiran Russell terguncang dan sebuah celah muncul. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk menyerang dan membiarkan Russell pulih, maka pertempuran ini akan berlarut-larut. Ini terutama benar jika Russell mulai menggunakan mantra asal.
Jika itu yang terjadi dan Wang Lin sedikit ceroboh, dia akan kalah. Meskipun, dengan King Sui di sini, dia tidak mungkin mati, tetapi kualifikasinya untuk melanjutkan akan menghilang. Saat dia menyerbu, Wang Lin mengangkat tangannya dan stempel penyegelan surgawi keluar. Itu menabrak Russell dengan kecepatan lebih cepat. Ekspresi Russell pucat, tapi matanya bersinar terang. Dia berhenti mencemaskan mantra indera sucinya yang rusak dan tangan kanannya membentuk segel. Energi asal berkumpul di tangannya dan membentuk petir yang menyala-nyala. Saat Russell hendak melemparkannya, niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Berhenti!" Dengan satu kata, Russell segera merasakan benang yang tak terhitung jumlahnya menjangkau dari kehampaan dan membungkusnya. Meskipun ia melepaskan diri setelah sedikit kesulitan, stempel penyegelan surgawi menghantamnya. Pada saat yang sama, ratusan ribu rune emas terbang dan mengelilingi Russell. Hati Russell tertekan. Mantra asal bukanlah setelan kuatnya, kekuatan terkuatnya adalah akal ilahi. Namun, itu tidak berpengaruh pada Wang Lin, yang membuatnya sangat pahit. Setelah melepaskan diri dari mantra stop, Russell melemparkan petir yang menyala di tangannya. Petir yang menyala segera tumbuh menjadi lebih dari 100 kaki lebarnya. Sebuah mulut besar muncul di dalam petir yang menyala dan itu mencoba untuk melahap cap segel surgawi. Guntur yang menyala-nyala menyebabkan seluruh cap segel surgawi tertutup api. Namun, cap itu tidak rusak sama sekali dan tanpa ampun dihancurkan. Ada ledakan keras saat Celestial Sealing Stem runtuh. Russell memiliki ekspresi muram saat dia melarikan diri. Pakaiannya agak rusak dan matanya agak merah. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda dapat terus menolak semua mantra indera ilahi saya. Mata Russell memerah saat dia menyerang Wang Lin. Saat dia menyerbu, indera ilahi menyebar dan membentuk sepasang tangan. Tangan bertepuk tangan saat itu dan riak perasaan ilahi menyerang Wang Lin. Mantra berhenti dipatahkan, menyebabkan pikiran Wang Lin terguncang, dan dia menderita serangan balik. Saat dia bergerak, dia menamparkan tasnya yang dipegang dan mengeluarkan jiwa asal untuk membantunya memulihkan energi asalnya. Pada saat ini, tidak hanya Russell tidak mundur, tetapi dia menyerang ke depan dan riak mendekati Wang Lin. Cambuk karma bergerak dan terus menyerang di depan Wang Lin. Riak segera runtuh, tetapi beberapa dari mereka masih berhasil melewati dan mendarat di tubuh Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi pucat. Meskipun armor kulit dewa kuno kuat, beberapa getaran masih ditransmisikan ke indera keilahiannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan dia juga melangkah keluar. Kedua tangannya membentuk segel dan daging surgawi muncul dari kedua tangannya. Heavenly Chops terbang satu persatu dari tangannya. Russell dan Wang Lin mulai bergerak semakin cepat. Satu sisi menyerang dengan akal ilahi dan dipertahankan dengan energi asal. Sisi lain menyerang dengan energi asal dan mempertahankan dengan akal ilahi. Keduanya memulai pertempuran yang mengguncang bumi. Ledakan terus bergema dan pertempuran antara keduanya menjadi semakin sengit. Cukup. Tepat ketika pertempuran mereka telah mencapai puncaknya, Master Flamespark meraung dengan cemberut. Bersamaan dengan raungannya adalah energi asal yang kuat yang menekan ruang di antara keduanya. Ini menyebabkan pertempuran mereka berhenti dan keduanya mundur. Kilatan niat membunuh muncul di mata King Sui. Dia mendengus dingin dan sinar Ji Realem keluar. Bab 870 Bias King Sui. Wajah Wang Lin sangat pucat ketika dia hanya merasakan kekuatan yang tak terbayangkan tiba-tiba muncul selama pertempuran. Ini menyebabkan tubuhnya gemetar dan dia terpaksa mundur dan batuk seteguk darah. Setelah dia mendarat, dia mundur beberapa langkah. Adapun Russell, dia juga batuk seteguk darah dan terpaksa mundur. Setelah mengambil beberapa langkah mundur, dia menatap Wang Lin dengan tatapan membunuh. Master Flamespark tidak menyukai kedua belah pihak saat dia memaksa mereka berpisah. Namun, seteguk darah dari Wang Lin menyebabkan Ji Realem dari King Sui keluar. Dia bukan seseorang yang bisa kamu bunuh. Anda tidak memiliki kualifikasi. Ji Realem muncul dan dunia berubah warna. Aura dingin mengelilingi area itu. Aura dingin ini dipenuhi dengan kekuatan ekstrim. Ekspresi monster tua di atas sajadah berubah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat mantra terkuat Dewa Surgawi King Sui. Bahkan ekspresi para pembudidaya di sekitarnya langsung berubah. Berhenti. Master Flamespark tiba-tiba berdiri, tapi dia terlambat. Russell hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan mengalir ke tubuhnya. Dia hanya melihat warna merah, seolah-olah sambaran petir merah telah memasuki tubuhnya. Setelah itu, dia hanya mendengar suara jiwa asalnya runtuh di dalam tubuhnya. Saat suara ini memasuki telinganya, rasa sakit yang tak terbayangkan bergerak di dalam tubuhnya. Jiwa asal Russell tidak bisa menahan petir merah ini sama sekali. Jiwa asalnya segera hancur berkeping-keping yang menembus tubuhnya. Ini menyebabkan sejumlah besar darah keluar dari tubuhnya.
Dia berjuang untuk berbalik untuk melihat orang yang membunuhnya, tetapi dia hanya berbalik setengah jalan sebelum matanya redup dan dia jatuh ke tanah. Nafasnya berhenti dan dia mati. Kilatan cahaya merah datang dari tubuh Russell. Petir merah mengambil energi dari jiwa asal Russell dan kembali ke King Sui. Wajahnya menjadi agak merah. Keheningan, sekitarnya benar-benar sunyi. Perkembangan mendadak ini menyebabkan semua pembudidaya terkesiap. Mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir ketika mereka mengingat hal yang tak terbayangkan yang baru saja terjadi. King Sui. Pandangan Master Flamespar ke arah King Sui sengit dan penuh dengan amarah. King Sui dengan tenang berkata, kamu membuat sumu batuk darah, jadi aku menginginkan nyawa orang itu. Master Flamespark menatap King Sui dan berkata, saya tidak bias sama sekali sebelumnya. King Sui, jika Anda tidak memberi saya penjelasan, maka bahkan jika kita harus membuang kompetisi gelar surgawi, saya akan bertarung dengan Anda. Petik 2. Itu hanya kecelakaan. Jika kamu ingin bertarung, maka ayo bertarung. Mata kanan King Sui memerah. Dia telah menyerap retribusi ilahi, jadi jirilamnya telah menutupi sedikit. Kebiasaan lamanya mulai terungkap secara bertahap. Tidak perlu membunuh Russell. Jika benar-benar ada alasannya, maka itu karena King Sui bias. Dia tidak bisa membalas kebaikan tuannya. Meskipun tuannya hanya bercanda saat itu, saat ini dia sangat serius dan peduli dengan setiap kata yang diucapkan tuannya. Dalam hatinya, Sumu adalah saudara laki-laki magang juniornya, dan selama dia ada di sini, tidak ada yang diizinkan untuk menindas Sumu. Selain itu, King Sui dengan jelas melihat niat membunuh di mata Russell. Dia harus membunuh seseorang seperti ini. Wang Lin diam-diam merenung. Dia memandang King Sui dan dengan hormat berkata, terima kasih, kakak magang senior. Setelah dia mengatakan itu segera memicu gelombang. Kakak magang senior. Sumu ini adalah saudara magang senior King Sui. Petik 2. Masalah ini terlalu tak terbayangkan. Saya tidak berpikir bahwa King Sui dan Sumu akan memiliki guru yang sama. Rumor mengatakan bahwa Master Dewa Langit King Sui adalah Kaisar Surgawi Bai Fan, Sumu ini, apakah dia murid Bai Fan juga? Petik 2. Tidak heran Sumu begitu sombong dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi ternyata kakak magang Sumu ini adalah Dewa Surgawi King Sui. Jika bukan karena Dewa Surgawi King Sui, Sumu ini bukan apa-apa. Petik 2. Ekspresi Suting suram saat dia menjilat bibirnya dan menatap Wang Lin. Pikirannya berputar dengan cepat, tetapi pada akhirnya dia melihat King Sui dengan ketakutan di matanya dan membuat keputusan. Adapun kultivator berjari 6 dan bocah berkepala besar, mereka berdua terkejut dan masing-masing memiliki pikiran sendiri. Mulut si Zifeng terbuka lebar. Dia merasa tidak percaya tentang hubungan antara Wang Lin dan King Sui. Meskipun dia merasakan kegembiraan, tetapi pada saat yang sama dia tidak bisa menahan nafas. Saya khawatir tidak akan terjadi apa-apa antara dia dan seseorang seperti saya dalam hidup saya. Tuanku sebenarnya adalah murid Kaisar Langit Bai Fan. Murid junior dari Dewa Surgawi King Sui. Petik 2. Zhang Kongli menatap tercengang pemandangan di hadapannya. Dia mengambil keputusan. Adapun Nangong Han, dia tersenyum kecut dan berpikir, Sumu ini memiliki master yang sama dengan Dewa Langit King Sui. Aku harus bersahabat dengannya. Itu pasti akan menguntungkan saya di masa depan. Petik 2. Bukan hanya dia, tapi bahkan mata dari beberapa monster tua di sajadah menyala. Hanya Dewa Darah yang mencibir di dalam hatinya. Ledakan diskusi memasuki telinga Master Flamespark. Dia melihat ke arah King Sui dan, setelah merenung sejenak, dia tersenyum, karena Dewa Surgawi membunuhnya secara tidak sengaja, maka kita akan membahas masalah ini nanti. Namun, Dewa Surga, mohon pertimbangkan fakta bahwa tidak mudah bagi kami sebagai kultivator, jadi harap lebih berhati-hati lain kali. Petik 2. King Sui menutup matanya dan tidak menanggapi. Master Flamespark menghela nafas di dalam hatinya. Dialah yang membuka kunci segel King Sui. Meskipun kultivasi King Sui belum pulih, setelah pengamatan yang cermat, dia menemukan bahwa ada kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh King Sui. Kekuatan ini bukanlah Ji Realem, tetapi itu masih membuatnya merasa takut, jadi dia benar-benar tidak ingin masalah sepele seperti itu mempengaruhi hubungan mereka. Lebih penting lagi, bahkan senior yang dihormati yang menangkap binatang bulan menyuruhnya untuk tidak memprovokasi King Sui. Saat itu, bahkan Bai Fan menggunakan niat baik dan membawanya sebagai magang untuk mendapatkan King Sui di sisinya alih-alih menggunakan kekuatan untuk membuat King Sui menyerah. Russell terlalu sombong. Karena dia sudah mati, tetapi sangat disayangkan kehilangan pemahamannya tentang mantra indera ilahi, mata Master Flamespark tertuju pada Wang Lin dan berpikir, Sumu ini pasti memiliki harta karun yang kuat yang melindungi jiwa asalnya. Mungkin itu adalah hadiah dari King Sui. Petik 2. Suara Master Flamespark tenang saat dia berkata, Sumu memenuhi syarat.
Sejak Russell meninggal, Master Flamespark memerintahkan orang lain untuk menjadi hakim. Orang yang datang menggantikan Russell dikejutkan dengan kematian Russell. Akhirnya, dari 325 orang, 196 tetap. Sisanya semua dikirim keluar oleh jajaran transfer. Ujian kedua, ujian bumi. Tangan kanan Master Flamespark membentuk segel dan menekan ke arah danau petir di bawah. Sebuah rune ilusi kental di tangannya dan dengan cepat mendarat di alun-alun. Saat cetakan itu mendarat, seluruh alun-alun mulai bergemuruh. Gemuruh guntur yang tak berujung bergema dan petir melengkung di dalam alun-alun. Seolah-olah itu telah berubah menjadi danau nyata yang terbuat dari guntur. Baut petir ini seperti ular perak yang terus menyala. Mereka padat bersama sebelum mereka tiba-tiba tersebar ke segala arah dan ruang terbuka 30 kaki muncul di tengah alun-alun. Tahan selama 15 napas waktu dan Anda lulus. Sisanya akan didiskualifikasi. Petik 2. Raungan datang dari Danau Guntur. Roh guntur raksasa terbentuk dari guntur di luar area terbuka. Saat bergerak, itu memancarkan aura yang menekan. Tatapan para pembudidaya di sekitarnya semuanya jatuh pada Wang Lin. Wang Lin benar-benar menjadi sorotan dari persidangan terakhir. Semua orang ingin melihat berapa lama Sumu akan bertahan dalam persidangan kedua. Bahkan beberapa monster tua terkenal mulai memperhatikan. Tekanan roh guntur lain di Danau Guntur bukanlah sesuatu yang bisa ditahan orang biasa. Bahkan Sumu ini paling banyak hanya bisa menahan 20 napas. Lagi pula, bahkan dari semua pembawa pesan kuil surgawi petir yang mengolah metode budidaya guntur, tidak banyak yang bisa menahan lebih dari 20 napas. Petik 2. Sejauh yang saya tahu, Danau Guntur ini adalah salah satu cobaan untuk menjadi utusan kuil surgawi guntur. Para utusan kuil surgawi guntur dibagi menjadi 4 peringkat. Jika Anda dapat menahan 20 napas, Anda berada di peringkat 4, dan 80 napas membuat Anda peringkat 1. Jika Anda dapat bertahan lebih dari 100 napas waktu, Anda bisa menjadi pembawa pesan untuk kuil bagian dalam. Aku tidak tahu berapa lama Sumu ini bisa bertahan, tapi aku agak menantikannya. Petik 2. Danau Guntur ini menguji kultivasi nyata, jadi mungkin tidak akan ada keajaiban untuk Sumu ini. Saya lebih optimis tentang syuting dari planet Donglin. Petik 2. Para pembudidaya sekitarnya diam-diam mengobrol.